Cerita bermula dengan sindikat pencuri yang sedang menjalankan aksinya di galeri seni. Wisung adalah hacker yang sangat handal. Dia memantau CCTV yang sudah dia retas dengan sebuah laptop. Sedangkan yang beroperasi di lapangan adalah gadis cantik bernama Go Nabiol. Dia adalah gadis lincah layaknya manusia laba-laba. Nabiol mencuri sebuah lukisan Buddha, namun sayangnya benda kecil terjatuh darinya yang membuat sistem keamanan sontak mengeluarkan alarm. Wisung panik meminta Nabiol untuk segera lari, namun Nabiol menyempatkan untuk mengambil lukisan itu. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, Nabiol pun berhasil dikepung oleh beberapa penjaga. Besoknya para polisi menyelidiki TKP. Seorang pria bernama Lee Tae-jun, dia adalah penyidik asuransi yang ikut serta. Pemilik galeri seni yang bernama Bu Kim, dia marah-marah karena dia sudah membayar mahal untuk keamanan tapi galerinya masih kebobolan. Sedangkan Lee Tae-jun dia masih menyidik setiap ruang dan patung seni. Kiho temannya mengajaknya untuk kembali ke kantor dan mengurus asuransi yang harus dicairkan untuk galeri seni. Tae-jun memperlihatkan sebuah soft file yang menunjukkan Bu Kim sudah mencairkan asuransi sebanyak 3 kali dengan nama yang berbeda. Dan Bu Kim sering mengubah nama untuk galeri seninya setiap dia sudah mendapatkan uang asuransi. Tae-jun curiga bahwa Bu Kim hanya pura-pura dirampok untuk mendapat asuransi. Tak lama Bu Kim menghampiri Tae-jun dan Kiho. Tae-jun mengaku sangat menyukai museum. Bahkan dia pun menganalisis setiap ruang di pameran itu di depan Bu Kim. Tae-jun mengarahkan pandangannya pada patung-patung seni, lalu dia menunjuk pada satu patung yang menurutnya berbeda dengan patung-patung lainnya. Wajah Bu Kim pun sontak merasa tak nyaman. Lalu Tae-jun menyentuh patung itu, dan yang terjadi adalah sebuah ruangan rahasia terbuka. Kiho terkejut dan tak percaya. Sedangkan Tae-jun masih dengan wajah santai mengajak Bu Kim untuk melihat ruangan itu. Dan ruangan itu adalah tempat Bu Kim menyembunyikan patung-patung yang sudah dia curi sendiri. Cerita berpindah ke rumah sakit Sangjung. Para anak yang mengidap penyakit tengah menonton aksi sulap seorang pria. Lalu Tae-jun datang menyapa sang anak yang bernama San Kyu yang mengidap penyakit leukemia. Tae-jun sang ayah terlihat begitu menyayangi dan mengkhawatirkan putra satu-satunya itu. San Kyu meminta pada ayahnya kalau dia ingin pulang ke rumah. Tae-jun terdiam lalu dia pun mengiyakan keinginan San Kyu itu. San Kyu senang namun tak lama dia sesak dan kesakitan. Yuri sang ibu pun bergegas memanggil dokter. Setelahnya, Dr. Kim Minju memberitahu pada Tae-jun bahwa kondisi San Kyu makin memburuk. Bahkan Dr. Minju mendiagnosis kalau umur San Kyu tersisa 3 bulan lagi. Tae-jun terkejut dan bertanya apakah ada cara lain untuk mengobati anaknya. Tae-jun siap untuk mengeluarkan biaya berapapun meski pengobatan ke luar negeri. Dr. Kim Minju menjelaskan bahwa Korea adalah tempat terbaik untuk pengobatan leukemia anak, jadi ke luar negeri sekalipun hasilnya akan nihil. Lalu Dr. Minju kembali ngasih tahu kalau Korea memiliki obat leukemia terbaik yang bernama Asana, yang dikembangkan oleh perusahaan medis biomedical. Namun sayangnya obat itu baru bisa diperjualbelikan 3 tahun lagi. Setelahnya Tae-jun menelusuri tempat terpencil mencari sebuah alamat yang diberikan oleh Dr. Minju. Minju memberikan alamat rumah sakit Dongyang secara diam-diam pada Tae-jun dan meminta Tae-jun untuk merahasiakannya. Tae-jun sudah memutari tempat tapi tak kunjung menemukan lokasi rumah sakit itu. Alamat itu hanya mengarah pada sebuah restoran Chinese. Akhirnya Tae-jun masuk ke restoran itu. Lalu dia bertanya pada pelayan kalau dia ingin bertemu dengan seorang dokter. Namun pelayan pura-pura gak ngerti lalu pergi. Tae-jun pun menunjukkan alamat rumah sakit itu yang dia dapat dari Dr. Minju. Sang pelayan mengisyaratkan agar Tae-jun masuk ke dalam ruangan yang ditutupi tirai. Tae-jun membuka tirai itu dan masuk ke dalam. Dia menelusuri ruangan dan mendapati bilik-bilik kamar layaknya klinik. Ternyata itu memang klinik ilegal. Lalu Tae-jun masuk ke dalam kamar yang terdapat pasien anak kecil. Dia melihat catatan medis anak itu, yang ternyata memiliki penyakit yang sama dengan San Kyu. Lalu seorang dokter memergoki Tae-jun dan mengusirnya. Tae-jun berusaha menjelaskan kalau dia ingin mengobati anaknya dengan obat Asana itu, namun sang dokter tetap ngotot mengusir Tae-jun. Yang akhirnya Tae-jun berlutut memohon dan mengatakan akan melakukan apapun agar anaknya sembuh. Dokter itu tertegun yang akhirnya mereka pun berbicara empat mata. Dokter itu bernama Soma, dia ngasih tahu kalau pasien anak kecil tadi adalah anaknya. Soma ingin Tae-jun mencuri sesuatu untuknya.
Taejun terhenyak. Soma melanjutkan kalau dia ingin Taejun mencuri sebuah dokumen tentang hasil uji coba obat Asana yang dicuri oleh perusahaan biomedikal. Soma meyakinkan lagi kalau dia hanya ingin mengambil sesuatu miliknya, lalu dia pun memberikan obat Asana itu pada Taejun. Taejun ragu karena mencuri adalah hal yang bertolak belakang dengan pekerjaannya sebagai penyelidik. Tapi akhirnya Taejun menyanggupi. Dia memberikan obat itu pada Dr. Minju, dan menyuntikkannya pada Sankyu. Dan setelah beberapa jam, keadaan Sankyu mulai membaik. Namun obat itu harus diberikan pada Sankyu secara teratur karena kalau tidak, keadaannya akan memburuk. Taejun melihat foto-foto kebersamanya dengan sang anak, tak lama istrinya dan Pak Cho teman kecil Taejun menghampirinya. Yuri terlihat khawatir dengan obat itu, namun Taejun menenangkan kalau obat Asana itu aman dan akan membuat Sankyu sembuh total. Begitupun dengan Pak Choi yang meminta Yuri untuk mempercayakan semuanya pada Taejun. Setelahnya Taejun pun mengundurkan diri dari perusahaannya. Atasannya yang bernama Direktur Jang sangat keberatan karena Taejun adalah pegawai yang handal dan sudah bergabung di perusahaan selama 19 tahun. Direktur Jang mengatakan bahwa Taejun bisa kembali kapanpun jika dia mau. Cerita berpindah ke sebuah pesta nenek Jung yang mana itu adalah nenek dari Wisung sang hacker. Nabiol datang berniat untuk mengejar Wisung karena tidak membagi hasil dari kerja sama mereka. Nabiol mengejarnya dengan begitu marah, sedangkan Wisung yang cupu dia ketakutan dan mencoba terus menghindari Nabiol. Sampai di tepi jalan, Wisung dihampiri oleh Taejun dan memintanya untuk masuk mobil. Nabiol tak putus asa mengejarnya dengan sepeda motor, terjadilah aksi kejar-kejaran di jalanan. Di dalam mobil, Taejun tahu kalau Wisung dan Nabiol adalah sekelompok pencuri yang mengambil lukisan Buddha. Kepiawaian Nabiol akhirnya bisa menyalip mobil Taejun, lalu dia marah meminta Wisung untuk keluar. Taejun pun mengajak Nabiol untuk masuk juga ke mobilnya, karena banyak orang yang sudah memotret aksinya tadi. Di sebuah restoran, Taejun mengajak Wisung dan Nabiol untuk bekerja sama, dan menawari mereka imbalan yang lebih besar. Nabiol setuju, begitupun dengan Wisung. Taejun menjelaskan lagi kalau ini pencurian pertama dan terakhir baginya. Ketika putranya sudah sembuh dari leukemianya, Taejun akan menyerahkan diri ke polisi tanpa menyebut nama Wisung dan Nabiol. Taejun menyewa sebuah gedung kosong untuk persiapan mereka. Dia memberitahu lokasi penyimpanan dokumen Asana yang terdapat banyak CCTV. Lalu dia memperlihatkan seorang manajer keamanan biomedikal yang bernama Roy. Yang mana saat aksi Nabiol dan Wisung nanti, jadwal Roy sedang latihan olahraga jadi Roy tidak ada di biomedikal. Taejun mempertegas lagi kalau Wisung dan Nabiol hanya akan menyelinap dan mengambil dokumen itu untuk diberikan ke pemilik aslinya. Malam operasi pun tiba, Taejun memantau mereka lewat monitor besar di gedung itu. Wisung menyamar menjadi karyawan di perusahaan biomedikal. Sedangkan Nabiol menyelinap lewat lantai atas. Nabiol pun memasang bom pemutus listrik yang membuat listrik akan mati dalam 15 menit lagi. Sementara itu, Roy sang kepala keamanan tengah latihan di ring tinju. Lalu dia mendapat telepon dari nomor rahasia, yang memberitahu ada pencuri di biomedikal. Roy bergegas ke sana dan meminta bawahannya untuk memeriksa setiap sudut di biomedikal. Sementara Wisung dan Nabiol yang ketahuan bergegas berlari ke pangkalan data. Di ruangan server, Wisung dan Nabiol bersembunyi dari kepungan para penjaga. Seketika listrik pun padam akibat bom pemutus listrik yang Nabiol pasang sebelumnya. Itu menyelamatkan mereka dari para penjaga. Yang akhirnya Nabiol pun mulai menghabisi penjaga satu persatu di tengah kegelapan. Setelahnya, Wisung berhasil menyalin dokumen hasil uji coba obat Asana, dan menghapus data itu dari server data biomedikal. Taejun yang mendapat laporan itu lega dan meminta mereka untuk keluar dengan hati-hati. Dan dokumen yang berhasil disalin oleh Wisung itu langsung terhubung ke laptop milik Soma. Lalu dia pun menelpon Taejun dan menipunya dengan mengatakan kalau dokumen yang Wisung kirim itu berisi data kosong. Soma marah dan membatalkan kesepakatan mereka untuk menyembuhkan Sankyu. Taejun terkejut mencoba menjelaskan namun sayang Soma menutup teleponnya. Taejun langsung menghubungi Wisung dan memarahinya karena gagal menyalin dokumen itu. Wisung membela diri, dia yakin 100% kalau dia berhasil menyalin dokumen itu. Taejun putus asa, dia sangat marah.
Lalu dia berlari ke gedung seberang lokasi biomedikal untuk menyelamatkan Nabiol dan Wisung. Karena biomedikal sudah dijaga penuh oleh polisi. Sementara Soma setelah mendapatkan dokumen itu dan menipu Taejun, dia menelpon seseorang kalau polisi sudah berjaga di biomedikal untuk menangkap Taejun. Di sisi lain, Nabiol dan Wisung masuk ke lift barang. Sementara Taejun dia panik namun prioritasnya tetap menyelamatkan Nabiol dan Wisung. Roy sang penjaga keamanan sudah berada di losmen biomedikal dan langsung mengejar mobil yang dikendarai Taejun. Taejun keluar dari mobil dan berlari ke arah lift barang untuk menjemput Wisung dan Nabiol. Namun ternyata Soma memasang bom di lift itu yang menyebabkan lift itu hancur dalam sekejap. Taejun yang berada di dekat lift terkena puing-puing yang membuatnya begitu kesakitan. Melihat lift yang dinaiki Nabiol dan Wisung hancur, dia terperangah mengkhawatirkan keadaan anak buahnya. Taejun pun ditangkap. Kiho sangat terkejut melihat Taejun, lalu mengajaknya untuk berbicara empat mata di dalam mobil. Kiho bertanya apa yang terjadi. Taejun menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini demi San Kyu untuk mendapatkan obat Asana. Tak lama, bawahan Kiho mengabarkan bahwa tidak ditemukan jasad di puing-puing lift itu. Taejun lega, yang berarti Nabiol dan Wisung berhasil selamat dan melarikan diri. Dengan wajah memelas Taejun memohon untuk memberikannya waktu seminggu untuk mencari obat itu, setelahnya Taejun bersedia menyerahkan diri. Di rumah sakit, para polisi pun mendatangi Yuri dan menanyakan keberadaan Taejun yang sekarang menjadi buron. Yuri terkejut dan tak percaya. Sedangkan Taejun dia berjalan ke suatu tempat dengan topi dan tangan yang masih diborgol. Di sisi lain, Huang sang artis teater tengah memainkan perannya di panggung teaternya sendiri. Karena plot yang membosankan, para penonton pun meninggalkan kursinya satu persatu, namun Huang tetap tampil percaya diri. Setelah selesai, Huang pergi ke ruang make up. Dia dikejutkan dengan kedatangan Taejun. Sontak Huang menunjuknya karena kesal atas kejadian 3 tahun lalu. Jadi Huang ini adalah seorang penipu yang pernah ditangkap oleh Lee Taejun. Setelah menceritakan kondisinya saat ini, Taejun pun meminta bantuan Huang agar meminjamkan tempatnya untuk persembunyian Taejun sementara. Taejun kembali meminta bantuan Huang untuk mencari Wisung dan Nabiol karena hanya mereka berdualah yang bisa membantu Taejun. Walau kesal tapi Huang bersedia membantu. Di sebuah tempat rahasia, para elit tengah berkumpul, termasuk dengan Direktur Jang atasan Taejun di perusahaan asuransi. Dia membagikan amplop berisi deposito keuntungan dari penjualan saham biomedikal. Jadi mereka adalah orang-orang yang menjebak Taejun di pencurian itu, untuk menaikkan saham, atas perintah dari Direktur Rahasia. Para elit sendiri pun belum mengetahui wajah dari direktur itu yang selama ini mengendalikan mereka. Di sisi lain, Roy sang kepala keamanan biomedikal dipecat. Bahkan perusahaan pun menuntut kompensasi atas semua kerugian. Di rumah sakit, Yuri terlihat begitu pucat menantikan kedatangan Taejun. Kiho pun menghampirinya, lalu meminta pada Yuri untuk tidak cemas karena saat ini Taejun sedang berusaha mendapatkan obat untuk San Kyu. Lalu Yuri didatangi oleh Pak Choi, teman kecil Taejun. Choi pun khawatir dengan kondisi Taejun, dia berjanji jika Taejun dipenjara dia akan melakukan segala cara untuk membebaskan Taejun. Sementara itu, Huang pun berhasil menemukan Nabiol yang sedang panjat tebing. Huang menghampirinya dan mengatakan kalau dia utusan Taejun. Nabiol terkejut dan kesal karena Taejun belum sempat membayar upah kerjanya. Tak lama Wisung pun datang dan berlaga genit di depan Huang yang kecantikannya memikat hati Wisung. Di teater, Wisung berlari memeluk Taejun, dia senang Taejun selamat dari reruntuhan lift itu. Seketika Nabiol pun menendang Wisung yang menghalanginya untuk berbicara dengan Taejun. Huang bergidik ngeri melihat kelakuan Nabiol. Taejun mengatakan kalau dia sudah ditipu oleh Soma, lalu Nabiol pun memberitahu kalau klinik ilegal yang diceritakan Taejun kini hilang tanpa jejak. Wisung pun memberikan sebuah video CCTV kalau anak buah Soma yang menaruh perangkat bom di lift barang itu hingga meledak. Kini Taejun merencanakan balas dendam untuk memancing Soma keluar. Dia meminta pada Wisung untuk mengunggah di situs web saham, kalau mereka punya data curian obat Asana dan akan menjual ke perusahaan farmasi manapun yang menawarkan harga tinggi. Wisung dan Nabiol setuju, begitupun Huang yang juga akan bergabung.
Di sisi lain, Soma membeli perusahaan farmasi Donggang yang akan bangkrut dan akan mengembangkan obat Asana di farmasi itu. Tak lama direktur rahasia menelponnya dan memberitahu unggahan di situs web, bahwa pencuri data itu akan segera melaunching obat Asana dalam waktu dekat. Soma menyangkal, bahwa itu tidak mungkin karena sekarang pun dia memiliki datanya, dan sedang berusaha mengembangkan obat itu. Setelahnya Nabiol menyelinap masuk ke perusahaan farmasi Donggang, dia menempelkan kamera tersembunyi dan alat perekam di meja Soma. Sedangkan Taejun dia memonitori dari monitor besar di dalam mobil van. Malamnya di markas, mereka berhasil menyadap dan mendengarkan obrolan Soma. Sejauh ini rencana mereka berjalan mulus membuat Soma gelisah. Di ponsel Taejun, Huang melihat video kamera pengawas di kamar San Kyu yang sering diamati Taejun, yang ternyata San Kyu akan segera dipindahkan. Taejun sontak terkejut dan bergegas berlari keluar menghiraukan bahwa kini dia adalah buron. Taejun pun berhasil menyamar dan masuk ke rumah sakit, namun dia sedikit kesusahan karena banyaknya polisi yang berjaga. Nabiol masuk ke rumah sakit dan menyamar sebagai perawat untuk menghentikan Taejun. Sementara Wisung yang memonitori dari kamera pengawas yang di atas begitu was-was dan takut. Taejun berhasil melihat ranjang San Kyu yang akan dipindahkan. Dia begitu sedih dengan tatapan kosong berjalan ke arah San Kyu dan Yuri, tanpa memedulikan hal lain. San Kyu melihat sang ayah dari jauh, dia tersenyum. Taejun yang akan mendekat ke arah San Kyu, dia ditarik oleh seseorang untuk menjauh dari tempat itu. Orang itu adalah Roy, yang mengajak Taejun ke mobilnya. Dengan tatapan tajam Roy menanyakan dalang dari semua ini, karena Roy tahu Taejun hanyalah orang yang dimanfaatkan. Taejun pun mengiyakan bahwa dia hanya diiming-imingi obat leukemia untuk menyembuhkan anaknya. Lalu Taejun mengajak Roy untuk balas dendam, dan bergabung dengannya. Roy diajak ke markas, Wisung memberitahu bahwa Soma sudah menghubungi perusahaan farmasi Maizuru Jepang untuk bekerja sama mengembangkan obat Asana. Taejun merencanakan untuk menyamar sebagai pemilik farmasi Maizuru dan mengelabui Soma. Besoknya, Nabiol masuk ke farmasi Donggang dan menyelinap ke server telepon mereka yang akan diretas oleh Wisung. Sedangkan Wisung, Taejun, Huang dan Roy mereka memantau dari monitor besar. Wisung pun meretas server telepon itu, agar jika Soma menghubungi perusahaan Maizuru, dia akan tersambung dengan telepon milik Wisung. Soma pun menghubungi pihak Maizuru yang sudah dibajak oleh Wisung. Soma meminta rapat pertemuan untuk membicarakan kerjasama mereka. Nabiol yang berpura-pura menjadi sekretaris akan menjadwalkannya. Besoknya Huang menyamar sebagai Laura Kim, CEO Maizuru. Sebagai artis teater penyamarannya berjalan dengan mulus. Para member yang menyaksikan di monitor besar ikut takjub dengan akting Huang. Huang pun akan berinvestasi di perusahaan Soma untuk pengembangan obat Asana. Huang berlaga kalau dia ragu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Soma mengejarnya, dan bertanya kenapa pihak Maizuru ragu. Huang menjelaskan tentang isu kalau farmasi biomedikal juga mempunyai data Asana itu. Soma ngeyakinin kalau itu hanyalah rumor. Soma yakin kalau data Asana sudah tidak ada di biomedikal karena dulu Taejun menghapusnya ketika mencuri data itu. Huang pun meminta uji coba untuk meyakinkan obat Asana yang dimiliki Soma adalah asli. Besoknya, para tim mulai beroperasi di perusahaan Maizuru cabang, untuk mengambil alih perusahaan itu sebentar untuk mengelabui Soma. Huang bertugas menyambut Soma di lobi, sedangkan Roy dan Nabiol mengubah ruangan CEO seakan-akan ruangan itu milik Huang. Setelahnya Nabiol memasuki lab dan menaruh banyak kecoa yang membuat para karyawan sontak berlarian. Di rumah sakit, keadaan San Kyu kritis yang ngebuat Yuri sangat panik. Taejun yang melihat San Kyu dari kamera pengawas, dia panik berharap agar San Kyu bertahan sebentar lagi. Sementara di lab, Soma melihat Roy, lalu beranjak pergi meninggalkan lab karena marah. Dia pun sontak membatalkan kesepakatannya dengan perusahaan Maizuru. Roy pun menyamar sebagai utusan biomedikal yang juga akan bekerja sama dengan Maizuru untuk mengembangkan Asana. Soma terkejut karena setaunya dokumen Asana sudah tidak ada di biomedikal. Roy pun memprovokasi jika Asana yang dimiliki Soma itu palsu. Karena tak terima, Soma akhirnya ingin membuktikan bahwa Asana miliknya itu asli, dan memutuskan tetap bekerja sama dengan Maizuru. Di sisi lain Taejun dengan tatapan kosong memasuki lift, dan bergegas berlari untuk mengambil Asana agar nyawa anaknya terselamatkan. Sementara Huang diam-diam mengambil obat Asana milik Soma lalu pergi keluar dan memberikannya pada Taejun.
Setelahnya, Soma membuka dokumen dan memberikan salinan formula dari obat Asana. Huang, Nabil, Roy dan Wisung tersenyum bahagia karena berhasil mengelabui Soma. Sementara Soma masih berada di ruangan CEO, dia didatangi oleh Kiho dan kepolisian lainnya. Dan menangkap Soma atas penipuan investasi dan malpraktik. Soma terkejut, dia dianggap sebagai kaki tangan Laura Kim alias Huang. Lalu Soma membuka data Asananya yang sudah tidak ada karena diretas oleh Wisung di lab tadi. Jadi sebelumnya, Huang bekerja sama dengan pihak Maizuru untuk mengelabui Soma, dengan menjanjikan akan memberikan pihak Maizuru formula Asana. Asalkan Huang mendapat imbalan sejumlah uang. Soma ditangkap polisi begitu kesal, karena sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di sisi lain, Taejun berlari ke rumah sakit dengan membawa obat Asana, namun sayang sudah terlambat, Sankyu meninggal dunia. Taejun terus berusaha berlari sampai akhirnya melihat Sankyu yang sudah ditutupi kain. Seketika dia terpaku dengan tatapan kosong dan tubuhnya yang begitu lemas. Taejun masih terkejut sampai kepolisian datang menangkapnya, dia hanya menangis karena keterlambatannya. Di rumah duka, Yuri tak berhenti menangis begitupun dengan Taejun yang begitu sedih, Yuri begitu marah pada Taejun yang menganggapnya terlambat menyelamatkan Sankyu. Setelahnya Taejun ditangkap, Huang, Nabil, Wisung dan Roy begitu iba melihat kondisi Taejun, karena mereka tahu kerja keras Taejun untuk mendapatkan Asana. Di markas, Wisung memberikan titipan dari Taejun sejumlah uang sebagai upah kerja keras mereka. Namun terlihat mereka pun masih berduka cita, atas apa yang menimpa Taejun bos mereka. Di lapas, dia ditegur oleh Soma yang begitu senang melihat Taejun lagi. Namun Taejun menghiraukannya dan pergi ke ruangan dokter untuk mendapatkan beberapa obat. Setelahnya dia kembali ke kamar, dan melihat ke arah kamar Soma yang mana Soma sudah terkapar tak bernyawa. Taejun berteriak memanggil sipir, namun sipir itu tersenyum mengisyaratkan bahwa dia tahu kematian Soma itu. Di tempat lain, Wisung terlihat menghadiri suatu pesta milik selebgram yang bernama Min Yongmin, yang dijuluki sebagai Raja Saham. Dia selalu mempromosikan para pengikutnya untuk berinvestasi di perusahaannya. Yongmin pun menyapa Wisung yang menyendiri di pojok, dan memperkenalkan Wisung di depan penggemarnya bahwa Wisung adalah investor termuda yang akan menjadi orang kaya. Dengan gaya nyentriknya Yongmin meminta Wisung untuk menginvestasikan uangnya lagi. Wisung terbawa suasana dan berinvestasi lagi sebesar $1 juta atau kira-kira sebesar 15 juta rupiah. Sementara itu korban investasi Yongmin yang bernama Kim Yujin dia menonton live itu, dan begitu kesal karena Kim Yujin kehilangan semua uangnya, bahkan dia terlibat dengan debt collector. Di penjara, Taejun diintai oleh seseorang bertubuh kekar. Dan benar saja pria itu melukai Taejun dan mengancamnya untuk tetap diam dan tidak berlaga, kalau tidak nyawanya akan seperti Soma. Di sisi lain, Huang, Nabil dan juga Wisung masih berkomunikasi dan bertemu. Wisung menyarankan agar Huang berinvestasi sepertinya, namun Nabil memarahinya karena yakin Wisung ditipu oleh Yongmin sang Raja Saham. Wisung pun memperlihatkan video Yongmin yang dia yakini bukanlah seorang penipu. Huang pun berkomentar, sebagai senior di dunia penipuan bahwa Yongmin adalah penipu profesional yang terlihat dari cara bicaranya. Wisung pun kesal. Setelah 1 tahun Taejun pun dibebaskan, dia sudah ditunggu oleh Kiho. Pak Choi pun menjemput Taejun dan mengantarnya ke rumah Abu Sankyu. Taejun menatap foto sang anak lalu menangis karena merasa bersalah. Di dalam mobil, Pak Choi terus berusaha membantu Taejun termasuk keinginan Yujin yang ingin berpisah dari Taejun. Di sisi lain, Nabil dan Wisung menghadiri seminar investasi Yongmin, dan ternyata Huang pun ada di sana. Yongmin pun menyuarakan tentang para investornya yang sudah banyak menjadi orang yang sukses. Yujin sang korban yang juga ada di sana tak tahan dengan kebohongan Yongmin. Akhirnya dia angkat suara. Dia mengatakan bahwa uang yang dia investasikan gagal, otomatis uangnya menghilang yang membuat Yujin terjebak debt collector. Yongmin pun panik. Tak lama penonton lain menyangkal omongan Yujin dan menganggap Yujin adalah kaki tangan pesaing bisnis Yongmin. Lalu Yujin pun diseret keluar oleh para staf. Di luar gedung, Yongmin memarahi Yujin dan mengancamnya akan menggugatnya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu Yongmin memaksa Yujin menandatangani surat perjanjian bahwa Yujin akan tutup mulut. Huang, Nabil dan Wisung melihat itu dari atap gedung, kini mereka semakin yakin kalau Yongmin adalah penipu.
Berpindah pada Lee Tae-jun yang selalu menghabiskan malam-malamnya dengan mabuk, seperti gelandangan yang kehilangan arah tujuan. Besoknya Wisung mendatangi Yongmin di kantornya. Di ruangan, Wisung meminta kembali uang yang dia investasikan. Yongmin menertawakannya, lalu memperlihatkan perjanjian mereka kalau uang yang diinvestasikan tidak bisa diambil lagi selama proses itu. Wisung pun diseret keluar. Nabiol yang melihat itu menghajar penjaga-penjaga itu, sampai akhirnya Nabiol yang dibawa oleh polisi. Di kantor polisi, Nabiol hanya diberi peringatan dan diminta membawa walinya, namun Nabiol tetap ngotot bahwa dia gak salah. Namun polisi tampak membela pihak perusahaan Yongmin. Setelahnya Nabiol pun berhasil bebas berkat Roy yang menjadi walinya. Di malam hari, Wisung melihat Tae-jun yang mabuk lalu pingsan. Wisung pun membawanya ke apartemen, dan terkejut melihat apartemen Tae-jun layaknya gudang. Besoknya, Eugene mengumpulkan korban Yongmin lainnya termasuk dengan Wisung, untuk mendapatkan uang mereka lagi dan menjebloskan Yongmin ke penjara. Salah satu korban yang bernama Oji angkat bicara dan memojokkan Eugene karena terlibat dengan debt collector dan sibuk bersembunyi. Wisung angkat bicara, dan menghampiri Oji lalu melihat buku tabungannya. Wisung pun tahu kalau Oji bukanlah korban melainkan mata-mata dari perusahaan Yongmin. Setelahnya, Wisung, Nabiol dan Roy mendatangi Tae-jun di apartemen. Wisung memohon agar Tae-jun membantunya untuk mendapatkan uang yang dia investasikan, namun Tae-jun menolak keras karena gak mau dibikin pusing lagi. Malamnya Tae-jun mengingat percakapannya dengan Soma ketika di penjara sebelum Soma meninggal. Tae-jun bertanya alasan Soma menjebaknya dengan memanfaatkan rasa sayangnya pada San-kyu. Soma menjelaskan kalau mereka berdua hanyalah bidak catur dan ada orang yang memainkan permainan ini, yang sering disebut sebagai direktur rahasia, orang yang paling berkuasa. Cerita berpindah ke timeline utama, Tae-jun mengunjungi rumah Abu San-kyu. Kini Tae-jun memutuskan untuk bangkit dan membalas orang-orang yang membuatnya seperti ini. Dia mendatangi Huang dan bertanya tentang kasus Wisung yang tertipu investasi Yongmin. Lalu Tae-jun pun mengajak Huang untuk membantunya lagi. Di teater, Huang terkejut melihat panggung teaternya yang sudah dirombak oleh Wisung menjadi markas komputer. Huang kesal, lalu Nabiol pun meledeknya untuk tidak kesal, lagipun tiket teater Huang tidak pernah laku. Lalu Wisung memaparkan kehidupan Min Yongmin sang raja saham, yang menyandang titel sebagai orang miskin yang berhasil menjadi orang sukses. Ternyata perusahaan investasi Yongmin pun berkolusi dengan kepolisian, jadi para korban yang mengadu dan laporkannya, itu sia-sia. Yang berarti Min Yongmin memiliki koneksi yang besar dan didukung oleh orang yang berkuasa pula. Tae-jun pun memikirkan sebuah cara, dan meminta Wisung mencetak undangan lalu mengirimkannya pada Yongmin. Di sisi lain, Yongmin sedang mengadakan siaran langsung di sosial medianya. Dengan bangga dia memberitahu viewersnya, kalau dia mendapat undangan VVIP untuk acara konglomerat, yaitu acara yang dibuat Lee Tae-jun dan tim. Di sebuah pesta klub kuda, Yongmin hadir dengan tripodnya yang sedang melakukan siaran langsung ala-ala selebgram. Huang dan Tae-jun menyamar sebagai sepasang suami istri dari keluarga bangsawan. Yongmin pun menghampiri mereka. Tae-jun bersikap ketus dan merendahkan Yongmin yang tidak setara dengannya. Lalu Huang memberitahu Yongmin kalau Tae-jun adalah anak bungsu dari Jesung Group perusahaan sukses mancanegara. Sedangkan Huang mengaku anak konglomerat yang kuliah di Oxford. Yongmin pun terkejut, dan mempercayainya. Huang dengan ramah mengajak Yongmin untuk melihat kuda-kuda yang lain. Sedangkan Wisung, dia menyamar sebagai reporter yang akan meliput pesta itu beserta semua kuda. Tae-jun yang berada di kandang pun menghampiri Huang dan memperkenalkan Poppy kuda terkenal di klub. Lalu Tae-jun menunjukkan foto-foto kuda lainnya. Ketika Yongmin lengah, Huang diam-diam mengambil ponsel Yongmin dan segera menjauh, dia pun memberikannya pada Wisung yang langsung dipasang software peretas pada ponsel Yongmin. Dan berhasil menaruh ponsel itu di saku Yongmin tanpa ketahuan. Jadi rencana Tae-jun adalah membuat Yongmin menyukai kuda dan menginvestasikan hartanya dengan membeli peternakan kuda. Di malam hari, Wisung memberitahu bahwa sepertinya Yongmin mulai masuk perangkap mereka, karena penelusuran di ponselnya selalu mencari tahu tentang kuda. Dan benar saja Tae-jun mendapat telepon dari Yongmin yang mengajaknya untuk bertemu lagi. Di peternakan, Yongmin mengatakan pada Tae-jun untuk membantunya membeli kuda dengan ras yang bagus. Tae-jun pun menimpali bahwa dia bisa membantu jika Yongmin membeli peternakan kuda,
tidak hanya membeli satu kuda. Sejauh ini rencana mereka berjalan dengan mulus. Tak lama Yongmin mendapat telepon dari bosnya yang memintanya untuk menyetor uang sebesar 30 juta dolar. Yang ngebuat Yongmin sepertinya harus membatalkan untuk membeli peternakan kuda. Taejun dan Hwang yang diam-diam menguping begitu kesal karena mereka hampir berhasil, tapi sayangnya rencana ini gagal. Yongmin kembali ke peternakan, Hwang dengan sengaja membuat kuda hampir menabrak Yongmin, namun tak lama Nabiol datang menyelamatkan pria itu. Kecantikan Nabiol membuat Yongmin terpesona. Ini pun bagian dari rencana Taejun dan tim, untuk membuat Yongmin jatuh cinta pada Nabiol yang menyamar sebagai Siwon putri bungsu keluarga bangsawan. Siwon berlaga sebagai gadis anggun yang suka berkuda. Wisung yang menyaksikan akting Nabiol mengeluh karena Nabiol terlalu menjiwai. Ini mereka lakukan untuk mengelabui Yongmin, jika dia membeli peternakan kuda pasti akan lebih dekat dengan Nabiol dan membuka peluang untuk Yongmin menikahi Nabiol dan menjadi menantu bangsawan. Di markas, Wisung terus meledek Nabiol sebagai ratu kepalsuan karena aktingnya tadi. Nabiol kesal dan mengejar Wisung. Nabiol pun mengeluh pada Hwang dan Taejun karena dia merasa geli sendiri ketika berada di dekat Yongmin. Besoknya, Nabiol semakin dekat dengan Yongmin dengan mengajaknya ke kuil untuk menghirup aroma bakaran dupa, yang menjadi rutinitas keluarga bangsawan. Taejun dan Hwang pun berada di luar, sambil mengarahkan Nabiol untuk berbicara apa saja pada Yongmin. Taejun dan Hwang berpapasan dengan Pak Choi pun menyapa dan bertanya keadaan Taejun. Setelahnya, Yongmin mengantar Nabiol pulang sampai depan rumahnya. Bahkan Yongmin ingin memastikan kalau Nabiol masuk ke rumahnya itu. Seketika tim yang memantau pun panik jika penyamaran mereka dicurigai oleh Yongmin. Nabiol juga panik karena pasti dia tidak bisa masuk ke rumah itu yang memiliki keamanan tinggi. Suasana di dalam mobil van pun menjadi tegang. Dengan gugup Nabiol menekan bel itu dan entah dia berbicara apa yang membuat gerbang terbuka untuknya. Tim menghela nafas lega. Sedangkan Yongmin sudah yakin dan bangga bisa berhubungan dengan anak bangsawan. Setelah Yongmin pergi, Nabiol masuk ke mobil van yang sudah disambut sorakan oleh timnya karena kepiawaian Nabiol mengelabui Yongmin. Nabiol kesal dengan Wisung karena semua ini mereka lakukan untuk mengembalikan uang investasi Wisung. Besoknya di kantor, Yongmin mendapat pesan dari bosnya yang memintanya menyetorkan 30 juta dolar secepatnya. Yang membuat Yongmin begitu kesal. Tak lama Hwang menelpon bertanya apakah Yongmin masih tertarik untuk membeli kuda. Mereka bertemu di peternakan kuda, Hwang memperkenalkan Kim yaitu Roy yang menyamar sebagai seorang direktur pacuan kuda yang memiliki peternakan kuda yang besar. Roy ingin menjual peternakan kudanya yang berada di Namhae pada Yongmin. Namun Yongmin sepertinya masih ragu. Nabiol dan Wisung pun masuk set. Dengan gaya elegan layaknya anak bangsawan, Nabiol menunjuk satu kuda yang akan dia naiki. Penjaga kuda itu bertanya siapa Nabiol. Wisung lalu membisikkan bahwa Nabiol adalah anggota VVIP klub kuda itu. Penjaga kuda itu pun percaya. Di lain sisi, Hwang dan Roy mengajak Yongmin berkeliling peternakan. Hwang ngasih tahu jika Roy memiliki ras kuda terbaik yang sekali berpacu bisa menghasilkan 2 juta dolar. Yongmin terperangah menganggap ini bisnis yang begitu menguntungkan. Di dalam mobil, Yongmin masih bimbang dia pun mengajak Siwon untuk bertemu. Yongmin langsung bertanya tentang peternakan kuda di Namhae. Siwon ngasih tahu kalau peternakan kuda itu memang terkenal. Ketika Yongmin mengatakan akan membeli peternakan itu, Siwon berlaga senang dan mengatakan jika Yongmin membeli peternakan kuda yang besar itu, orang tua Siwon akan menyukai Yongmin. Setelahnya Yongmin mengumpulkan bawahannya dan meminta pada mereka untuk segera mencarikan uang tunai untuknya, dengan menjual saham perusahaan, sertifikat rumah, bahkan meminta bawahannya untuk meminjam atau menipu yang penting uang itu terkumpul. Singkatnya Yongmin berhasil mengumpulkan uang itu. Lalu dia menelpon Roy dan mengatakan akan membeli peternakan kudanya. Seketika tim yang mendengar pun jadi happy banget, rencana mereka berhasil. Sementara Yongmin dia ditelepon oleh bosnya, Yongmin pun datang ke tempat itu. Ternyata bosnya itu adalah direktur rahasia, dalang dari penjebakan Taejun. Direktur rahasia itu masih tidak menunjukkan wajahnya. Yongmin memohon untuk kali ini saja dia akan melakukan kehendaknya sendiri. Lalu direktur rahasia itu pun memutuskan kerjasamanya dengan Yongmin. Direktur Jang pun menertawakan Yongmin bahkan menghinanya.
Yongmin kesal, dia bertekad akan menikahi Nabiol dan menjadi orang kaya, dan akan membalas orang-orang yang sudah menghinanya. Di markas, tim pun sedang bersantai. Huang memuji Taejun yang sangat handal berakting. Huang pun meledeknya agar Taejun tidak larut dalam peran suami istri ini karena Taejun bisa jatuh cinta pada Huang. Tak lama Wisung datang dengan panik, yang memberitahu jika Yongmin akan mengunjungi peternakan Namhae. Mereka pun panik dan bergegas masuk mobil untuk pergi ke Namhae. Di dalam mobil van, para tim begitu panik karena mereka harus tiba lebih awal sebelum Yongmin. Wisung meretas sistem peta di mobil Yongmin, dan itu berhasil membuat Yongmin terkecoh dan berbelok ke kota lain. Yang membuat Yongmin malah tiba di peternakan sapi. Tim Taejun mulai mempersiapkan semuanya, memasang penyadap dan kamera pengawas. Sedangkan Wisung dia bertugas untuk membuat sertifikat palsu. Yongmin pun tiba di Namhae, yang sudah disambut oleh Roy. Lalu Taejun dan Huang menghampiri, dan mengatakan sedang menghadiri konvensi kuda di sini. Mereka pun membawa Yongmin menemui kuda-kuda itu, tapi ternyata pemilik peternakan kuda yang asli ada di sana. Roy berusaha mencegah Yongmin dengan mengatakan bahwa ayahnya tidak tahu kalau Roy akan menjual peternakan ini. Taejun pun mengatakan jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk melihat kuda-kuda itu. Namun Yongmin ngotot dan akan pergi sendiri melihat kuda-kuda yang akan dia beli. Taejun dan Huang panik meminta Wisung untuk melakukan sesuatu. Di peternakan, Yongmin dihampiri oleh Nabiol yang mengatakan sedang menghadiri konvensi kuda. Nabiol pun mengajaknya untuk menemui Tofis kuda andalan Roy. Anggota klub pun menghampiri mereka, dan bertanya siapa Nabiol. Tak lama penjaga kuda datang, dia tahu kalau Nabiol adalah anak dari tamu VVIP klub itu. Dia pun memberitahu anggota klub, dan beruntungnya para anggota mempercayainya dan memperlakukan Nabiol dengan ramah. Yongmin pun sudah yakin, dia akhirnya menandatangani kontrak pembelian itu dengan harga ratusan miliar rupiah. Sesudahnya, Yongmin dan Nabiol menghabiskan waktu berdua dengan minum bersama. Nabiol meminta Yongmin untuk segera menemui orang tuanya. Tim pun memantau lewat kamera pengawas yang mereka pasang. Yongmin menyatakan perasaannya pada Nabiol, yang membuat Wisung cemburu dan kesal. Sedangkan di hotel Yongmin yang akan mencium Nabiol seketika dia pingsan karena minuman yang dia minum sudah diteteskan obat tidur. Yongmin pun tertidur pula selama seharian itu. Dia yang linglung melihat kontrak sertifikat itu lalu mendatangi peternakan. Dia bertanya pada penjaga kemana kuda-kuda miliknya. Yang ternyata kuda-kuda itu sudah dipindahkan atas perintah direktur. Yongmin marah karena dialah pemiliknya, lalu menunjukkan sertifikat miliknya yang sudah berubah menjadi kertas kosong. Ternyata kertas sertifikat itu sudah diracik oleh Huang, yang mana tintanya akan menguap dalam 12 jam. Yongmin panik mencoba menelpon Roy yang nomornya sudah tidak aktif. Tak lama polisi pun datang dan menangkapnya atas penipuan investasi. Di dalam mobil Yongmin masih mengumpat tak percaya dirinya ditipu. Penangkapan Yongmin pun viral. Taejun dan tim yang melihat berita tersenyum senang. Nabiol pun bangga karena dia yang sudah berkontribusi besar atas penjebakan ini. Setelahnya, Taejun dan tim memberikan uang pada Eugene untuk pengobatan adiknya. Mereka juga memberikan uang pada korban-korban yang lain. Taejun dan tim semakin kompak untuk menangkap bedebah-bedebah lainnya. Di tempat lain, para buruh yang dipecat massal tengah berdemo dengan sangat tertib. Bahkan demo itu pun terdapat sejumlah anak kecil yang ikut berpartisipasi mendukung orang tua mereka. Sedangkan dari kejauhan, segerombolan buruh sudah membawa balok dan senjata lain untuk menyerang polisi yang ada di sana. Dan terjadilah baku hantam antara buruh dan polisi. Letnan Park mencoba menengahi perkelahian, dia berteriak untuk tidak saling melukai. Di satu sisi buruh lain datang memakai topi dan masker dengan gagah dan sangat misterius. Sontak dia memukul kepala Letnan Park dengan pipa besi yang membuatnya jatuh seketika, sampai mengeluarkan banyak darah. Setelahnya Ki-ho mendiskusikan masalah ini dengan Taejun. Kondisi Letnan Park koma dan keluarga meminta untuk menangkap pria yang menyerang Letnan Park. Ki-ho pun meminta bantuan Taejun dan timnya untuk menangkap bedebah itu. Di sisi lain, Huang, Nabiol dan Roy tengah berfoya-foya dari uang yang mereka dapat dari kasus Yongmin. Mereka menaiki lift dan ternyata lift itu terdapat sebuah pintu yang terhubung dengan markas baru mereka, yang didesain oleh Wisung. Mereka pun begitu takjub dengan markas yang kali ini sangat mewah.
Tentu saja ini menggunakan uang Taejun, bahkan Taejun pun membeli mobil van baru, dan mendonasikan semua uangnya ke rumah sakit kanker anak. Setelahnya Taejun pun datang, lalu mereka menonton rekaman CCTV saat demo buruh itu berlangsung. Mereka kesulitan mengidentifikasi orang yang menyerang Letnan Park. Roy berpendapat kalau penyerang itu sepertinya orang yang terlatih, karena cara dia mengayunkan pipa besinya terlihat sudah pro. Di tempat lain, antek-antek direktur rahasia sedang berkumpul, terdapat komisaris polisi, dewan anggota majelis, direktur Jang atasan Taejun di perusahaan asuransi, dan orang penting lainnya. Besoknya, di dalam mobil van, Huang meledek Wisung yang diam-diam menyukai Nabiol, namun Wisung mencoba menutupi itu dan mengelaknya. Huang pun tetap meledek, dia mengatakan kalau Wisung harus banyak-banyak berolahraga karena Nabiol menyukai pria yang gagah. Sementara Taejun dia mendatangi kantor serikat buruh, dan menanyakan kasus penyerangan Letnan Park. Buruh itu pun menjawab dengan yakin kalau penyerang itu bukanlah anggota demo, mereka pun tidak mengenalnya. Taejun meminta pada buruh itu untuk mencari bukti jika memang penyerang itu bukan dari anggota mereka. Wanita itu pun memperlihatkan video saat mereka demo jika mereka sama sekali tidak menyiapkan senjata. Para gangster itu datang dengan menyamar sebagai buruh, yang mereka yakini jika gangster itu orang bayaran dari perusahaan yang mereka demo yaitu perusahaan Hyosin. Setelahnya Wisung berhasil mengidentifikasi penyerang itu, yaitu salah satu pegawai dari perusahaan Castle Security. Yaitu perusahaan yang menyediakan jasa security. Taejun dan tim pun yakin kalau perusahaan Castle Security itu diminta oleh perusahaan Hyosin untuk membuat keributan di demo itu. Agar serikat buruh dibubarkan dan tidak menuntut kompensasi. Kini tugas tim adalah menemukan si penyerang, Taejun yakin bisa menemukannya selagi si penyerang itu bukanlah hantu. Di perusahaan Hyosin, Huang mengunjungi CEO, dia menyamar sebagai pemilik perusahaan jasa security, yang menawari pihak Hyosin untuk bekerja sama. Seperti biasa Huang membawa alat-alat penyadap sehingga timnya bisa memantau lewat monitor di mobil van. CEO Hyosin menolak karena selama ini Castle Security tidak pernah mengecewakan perusahaannya. Huang pun menawari akan memberi setengah harga, CEO pun tergiur tapi dia bukanlah orang yang bisa memutuskan untuk kerja sama ini. Di sisi lain, Roy bertugas untuk melamar pekerjaan di perusahaan Castle Security. Roy pun menantang jika semua pegawai Castle Security bisa mengalahkannya, Roy bersedia bekerja tanpa dibayar selama 1 tahun. Tim keamanan pun berdatangan melawan Roy. Taejun dan Wisung yang memantau Roy di monitor bergidik ngeri. Di sisi lain Nabiol memasuki ruangan CEO Castle Security, dia menyalin semua dokumen di laptop CEO itu. Sedangkan Roy masih bertarung dan berhasil menghabisi semua tim keamanan itu. Dia diam-diam melaporkan pada Taejun bahwa para keamanan itu tidak ada yang ahli, mereka tumbang setelah 5 pukulan. Jadi kemungkinan si penyerang Letnan Park itu tidak ada di Castle Security. CEO Jo pun datang. Roy pun merendahkan kinerja tim keamanannya yang menurutnya di bawah standar. CEO Jo tertarik dengan ketangkasan Roy dan langsung menawarinya dengan gaji tinggi. Tapi tak lama CEO Jo mendapat telepon dari CEO Hyosin. Dengan tegas Jo mengatakan kalau penyerangan buruh itu bukanlah berasal dari karyawannya. Taejun yang mendengar percakapan itu menyuruh Roy untuk pergi karena mereka sudah mendapatkan cukup informasi. Di markas para tim pun berdiskusi, mereka yakin kalau penyerangan Letnan Park itu memiliki motif lain. Roy pun masih meyakini bahwa penyerang itu bukanlah salah satu dari karyawan Castle Security. Di tengah kebingungan mereka, Wisung dengan jeniusnya berhasil menemukan mobil yang dinaiki si penyerang itu. Ini menjadi titik terang karena mereka hanya perlu menemukan mobil itu saja. Besoknya, Nabiol membobol dengan mudah mobil yang dinaiki si penyerang dan mengambil memori kamera dashboardnya. Ketika di markas, Wisung mencoba mengidentifikasi wajah si penyerang itu dari rekaman kamera mobil, namun sayangnya wajah itu tidak terdata dimanapun. Roy ternyata mengenali penyerang itu, yang ternyata pria itu adalah tim prajurit Rusia yang dijuluki prajurit hantu. Roy pernah berpapasan dengannya ketika perang Ukraina. Roy memberitahu bahwa prajurit Rusia itu adalah pembunuh bayaran. Jadi ada seseorang yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Letnan Park saat demo, seakan-akan menjadi korban dari demonstrasi. Taejun yakin kalau dalang dari penyerangan Letnan Park adalah orang yang tahu jadwal demo serikat buruh, dan yang memerintah Letnan Park untuk mengawasi demo.
jadi bisa dibilang bahwa dalang dari penyerangan Letnan Park adalah kepolisian juga. Lalu Tae-jun menceritakan pada Ki-ho tentang kecurigaannya pada Komisaris Kim yang menjadi dalang dari penyerangan Letnan Park. Namun Ki-ho membantahnya kalau itu tidak mungkin, karena Komisaris Kim mengerahkan kepolisian lain untuk menemukan penyerang itu. Setelahnya Tae-jun, Roy dan Ki-ho mengunjungi Letnan Park di rumah sakit. Roy melihat seorang dokter yang sepertinya dia mengenalinya. Roy mengikuti dokter itu dan menyusulnya ke lift. Ternyata pria berjas dokter itu adalah prajurit hantu, orang yang menyerang Letnan Park. Tanpa rasa takut Roy masuk ke lift. Dia langsung menelpon Tae-jun mengisyaratkan kalau dia sudah bertemu dengan prajurit hantu dan memintanya untuk segera ke lantai 5. Tae-jun dan Ki-ho pun segera berlari. Sedangkan di lift suasana menjadi tegang. Prajurit hantu pun mengenali Roy dan langsung menyerangnya, dan terjadilah baku hantam di dalam lift. Tae-jun dan Ki-ho sudah berjaga di depan lift dengan membawa senjata. Namun saat lift terbuka di dalam hanya tinggal Roy saja, sedangkan prajurit hantu sudah melarikan diri. Tae-jun terlihat begitu khawatir dengan keadaan Roy yang sedikit terluka. Sementara prajurit hantu itu berpapasan dengan komisaris polisi dan kepolisian lainnya. Sedangkan di markas, Nabiol dan Hwang tengah melacak kamera CCTV jalanan. Sementara di rumah sakit, Tae-jun dan Ki-ho melihat keakraban Komisaris Kim dengan Putri Letnan Park. Bahkan Putri Letnan Park pun memanggil Komisaris Kim dengan sebutan kakek. Ki-ho pun negasin kalau Komisaris Kim bukanlah dalang dari penyerangan Letnan Park. Lalu Tae-jun mendapat telepon dari Hwang yang mengabarinya kalau dugaan Tae-jun tentang Komisaris Kim itu benar. Ternyata mobil yang digunakan prajurit hantu, dan mobil yang dimiliki Castle Security ternyata milik istri Komisaris Kim. Wisung pun mengambil alih ponsel itu, dan memberitahu sebelum penyerangan, Letnan Park mengirim surat pada Komisaris Kim terkait kasus korupsi di Castle Security. Tae-jun menatap tajam ke arah Komisaris Kim yang tengah menggendong anak Letnan Park. Setelahnya Komisaris Kim pun menemui prajurit hantu, dia memarahi pria itu karena Letnan Park masih hidup. Dan alasan prajurit hantu berada di rumah sakit pun untuk kembali menghabisi Letnan Park. Komisaris Kim meminta prajurit hantu untuk menyelesaikannya dengan benar kali ini. Di markas, Roy diobati oleh Nabiol. Tae-jun, Hwang dan Wisung menonton perkelahian Roy di lift tadi. Hwang mengatakan kalau kasus ini sangat berbahaya, apalagi sudah ada yang terluka. Kasus ini melibatkan komisaris polisi yang pasti sudah didukung oleh ribuan polisi dan juga melibatkan pembunuh bayaran yang kejam. Jadi Hwang tidak ingin ada yang terluka di antara mereka. Wisung dan Nabiol pun angkat bicara, jika mereka hanya menipu dan mencuri, tidak bertarung dengan darah. Tae-jun kesal karena orang jahat ini adalah orang yang paling berkuasa, sambil marah dia pun membubarkan tim. Roy mencegahnya, dia mengatakan kalau dia tidak tega melihat Putri Letnan Park yang menjadi korban keserakahan orang lain. Jadi Roy memohon pada Tae-jun untuk tidak membubarkan tim dan menyelesaikan ini bersama-sama. Melihat Roy yang sedih, yang lain akhirnya luluh. Hwang pun mau melanjutkan kasus ini, dengan syarat tidak ada perkelahian dengan prajurit hantu si pembunuh sadis itu. Hwang meminta pada Tae-jun untuk tidak membubarkan tim lagi karena itu begitu menyedihkan. Setelahnya tim pun briefing. Tae-jun memberitahu rencananya, bahwa mereka akan mengambil alih Castle Security dengan perusahaan palsu mereka, untuk membuat Komisaris Kim masuk ke perangkap. Karena Tae-jun yakin Komisaris Kim adalah pemilik asli dari perusahaan Castle Security. Lalu Tae-jun bertemu dengan Roy memberikan sebuah koran tentang lowongan pekerjaan untuk pembersih. Roy menjelaskan bahwa pembersih yang dimaksud adalah pembunuh bayaran, itulah cara komunikasi antara kartel dan pembunuh bayaran. Roy mengatakan pada Tae-jun bahwa dia akan mengurus prajurit hantu itu tanpa melibatkan tim. Di sebuah bazar, Komisaris Kim angkat bicara tentang penyerangan Letnan Park. Dia janji di depan media akan segera mengungkap kasus ini. Hwang dan Nabiol pun ada di sana. Setelahnya salah satu polisi memperkenalkan Hwang sebagai donatur bazar pada Komisaris Kim, lalu Hwang memberikan kartu namanya. Nabiol dari kejauhan segera memotret kebersamaan mereka yang terlihat akrab. Hwang memperkenalkan perusahaannya yang bekerja di bidang jasa security. Para rekan polisi pun berkomentar bahwa sepertinya perusahaan Hwang tidak melakukan riset terlebih dahulu, karena Castle Security sudah menguasai kota ini.
Huang pun memberitahu kalau CEO-nya sedang melakukan pertemuan dengan Castle Security untuk mengambil alih perusahaan itu. Komisaris Kim pun terkejut dan berhasil terprovokasi. Di Castle Security, Tae-jun menyamar sebagai pria tua pemilik BS Security. Tae-jun terang-terangan menawar perusahaan itu dengan beralasan kalau Castle Security pasti akan bangkrut karena kepolisian tidak mendukungnya lagi. CEO Jo pun membantah kalau perusahaan mereka sudah bekerja sama dengan polisi selama 20 tahun, dan pasti kepolisian akan terus mendukung perusahaannya. Tae-jun memprovokasi dengan memberikan foto kebersamaan Komisaris Kim dengan Huang di bazar. CEO Jo terkejut dan percaya kalau Komisaris Kim tidak lagi mempercayai Castle Security. Jadi tujuan Tae-jun adalah memecah belah antara CEO Jo dan Komisaris Kim. Di sisi lain, Komisaris Kim menelpon CEO Jo namun tak kunjung diangkat. Karena Wisung sudah meretasnya yang membuat Komisaris Kim tidak bisa menghubungi CEO Jo. Di malam hari, Komisaris Kim mendatangi CEO Jo. Dia sangat marah bahkan memukul Jo dan membentaknya karena Jo sangat lancang bernegosiasi dengan pihak BS Security. Dari tindakan Komisaris Kim pada CEO Jo, sepertinya Komisaris Kim adalah orang yang mengendalikan Pak Jo dan Castle Security. Komisaris Kim meminta Pak Jo untuk membuka berangkasnya. Kim pun melihat dokumen tentang kontrak akuisisi Castle Security ke BS Security. CEO Jo terkejut, dia tidak tahu kenapa dokumen itu ada di berangkas. Tentu saja ini perbuatan Tae-jun dan tim. Berita tentang Letnan Park yang diserang oleh karyawan Castle Security pun sudah tercium publik. Yang membuat Komisaris Kim terpaksa harus segera menggeledah perusahaan di bawah naungannya itu. Komisaris Kim pun menemui Tae-jun, dan menanyakan seberapa banyak Tae-jun mengetahui hubungan antara Komisaris Kim dan Castle Security. Tae-jun terang-terangan mengatakan, kalau dia tahu Komisaris Kim adalah pemilik asli dari Castle Security, sedangkan CEO Jo hanya boneka saja. Tae-jun mengajak Kim untuk kerjasama, yang mana kerjasama mereka akan memudahkan Kim untuk naik jabatan. Akhirnya Kim menyetujui untuk mendukung BS Security mengakuisisi Castle Security, dengan meminta Tae-jun membeli Castle Security seharga $20 juta, harga yang cukup tinggi. Kim mengatakan, dengan harga tinggi itu Tae-jun tidak hanya mendapat perusahaan, tapi Tae-jun juga sudah mendapat dukungan dari ribuan polisi lainnya. Besoknya, Tae-jun datang ke sebuah tempat rongsokan mobil, untuk menemui Komisaris Kim. Di sana mereka akan menandatangani kerjasama mereka. Kim pun mulai menyinggung, bagaimana cara Tae-jun membuat CEO Jo menandatangani kontrak akuisisi, padahal CEO Jo tidak pernah setuju. Tae-jun menyangkal kalau CEO Jo menyetujuinya sedari awal. Kontrak itu pun selesai ditandatangani, namun Kim mengatakan bahwa masalah kontrak ini belum selesai. Lalu Kim menyeret CEO Jo yang sudah disekap di ruang belakang, yang membuat Tae-jun terkejut. Kim mengatakan pada Tae-jun kalau dia tahu rencana Tae-jun yang menyingkirkan Pak Jo untuk merebut jabatannya. Kini Kim ingin Tae-jun menyingkirkan Pak Jo dengan benar dengan cara membunuhnya. Dia mengikat leher Pak Jo dengan tali, lalu menodongkan pistol kepada Tae-jun, dan mengancamnya untuk menarik tali itu. Tae-jun panik, dia mencoba menolak, dan menyadarkan Komisaris Kim untuk tidak berbuat sejauh ini. Sementara di luar gedung, terlihat prajurit hantu yang akan masuk ke dalam. Namun Roy mencegatnya, mereka pun mengeluarkan senjata masing-masing dan baku hantam di sana. Kedatangan prajurit hantu di gedung sepertinya diminta oleh Komisaris Kim, untuk berjaga-jaga jika Tae-jun tidak menuruti perintahnya. Di dalam mobil van, Hwang Na-byul dan juga Wisung begitu panik dengan keadaan Tae-jun, apalagi mereka semakin panik melihat dari kamera pengawas, Roy yang sedang bertarung dengan prajurit hantu. Di dalam gedung Tae-jun melempar tali itu, yang berarti dia menolak untuk membunuh Jo. Kim tertawa, karena berarti Tae-jun pun akan mati bersama Jo. Kim akan memberitakan kematian mereka sebagai dua orang yang saling membunuh untuk merebutkan perusahaan. Lalu Kim meminta prajurit hantu masuk untuk membunuh Tae-jun dan Jo. Namun ternyata yang masuk adalah Roy dan langsung melumpuhkan Komisaris Kim. Ternyata dari perkelahian itu, Wisung dan Na-byul datang mengganggu perkelahian mereka, sedangkan Hwang langsung menabrak prajurit hantu dengan mobilnya yang membuat tubuh pria itu terjepit. Kini Roy memutarkan bukti rekaman percakapan antara Kim dan prajurit hantu, yang memintanya untuk membunuh Letnan Park. Ki-ho pun datang dan langsung mendengarkan bukti percakapan itu.
Komisaris Kim mencoba membujuk Ki-ho untuk memberikan bukti itu padanya, dengan mengiming-imingi imbalan akan menaikkan jabatan Ki-ho dan memberinya fasilitas mewah. Namun Ki-ho marah, dia berteriak kalau kejahatan Kim sudah tidak bisa ditutupi. Kepolisian lain pun datang dan menangkap Komisaris Kim. Penangkapan Komisaris Kim itu mengguncangkan Korea. Direktur Jang tampak gelisah melihat penangkapan salah satu antek dari Direktur Rahasia. Tae-jun memberikan sebuah cek pada istri Letnan Park, karena dari penyerangan Letnan Park semua kejahatan Komisaris Kim terbongkar. Setelahnya para tim pun berjalan dengan senyuman yang mereka semua bangga telah menyelesaikan kasus rumit dan berbahaya ini. Namun seseorang memotret kebersamaan mereka, dan memberikannya kepada orang misterius. Besoknya, tim Tae-jun merayakan ulang tahun Nabiol di sebuah kafe. Mereka pun memberi hadiah sebuah amplop uang karena Nabiol sangat menyukai uang. Tapi berbeda dengan Tae-jun yang memberikan Nabiol sebuah surat dari Bu In-suk, yaitu guru Nabiol yang mengajarinya membobol brankas. Tae-jun pun memberitahu Nabiol jika sekarang Bu In-suk berada di panti jompo. Nabiol dan Wisung pergi ke sana untuk mengunjungi Bu In-suk. Mereka pun mengobrol untuk mengobati rasa rindunya. Wisung membawakan Bu In-suk makanan, dan betapa terkejutnya Bu In-suk langsung melahap kue itu seperti orang yang kelaparan. Wisung dan Nabiol terperangah melihatnya. Merasa ada yang tidak beres, Nabiol mengajak Bu In-suk untuk pulang bersamanya. Namun penyakit Alzheimer-nya kambuh, Bu In-suk ketakutan dan terus mengatakan untuk tidak memukulnya. Akhirnya Nabiol memberikan ponsel miliknya agar Bu In-suk menelpon jika terjadi sesuatu. Di markas, Nabiol mencoba merebut ponsel Wisung, mereka pun kejar-kejaran. Roy pun membantu Nabiol agar mendapatkan ponsel Wisung. Tae-jun dan Hwang melihat kelakuan mereka layaknya orang tua. Tak lama ponsel Wisung mendapat kiriman sebuah video, ternyata itu video berisi kekerasan terhadap lansia di panti jompo. Dan orang yang mengirim video itu adalah perawat NG yang merawat Bu In-suk. Besoknya Nabiol datang lagi ke panti itu, dan menanyakan keberadaan perawat NG, namun sayang Bu NG sudah berhenti. Hwang, Nabiol dan Wisung mendatangi Bu NG. NG pun menceritakan semuanya bahwa memang panti jompo itu sering melakukan tindak kekerasan pada lansia, dan pihak panti pun berkolusi dengan kepolisian, jadi melaporkan tindakan mereka itu percuma. Itulah alasan NG dipecat karena mencoba melaporkannya. Bahkan NG pun melakukan sumpah tertulis untuk tidak melaporkan hal ini. Di markas, mereka pun mulai menyelidiki kasus ini. Pemilik panti jompo yang bernama Baek Jong-gu ternyata dia terlibat penggelapan dana. Bahkan dari catatan data, Wisung memberitahu bahwa Baek Jong-gu memperkerjakan dokter dan perawat palsu di panti jompo itu, untuk biaya yang lebih murah. Nabiol pun khawatir jika Bu In-suk terus berada di sana. Namun Tae-jun berpikir tidak semudah itu untuk mengeluarkan Bu In-suk. Akhirnya Tae-jun pun menunjuk Wisung untuk menyamar sebagai perawat dan menjaga Bu In-suk. Besoknya Wisung pun melamar ke sana, dan langsung diterima. Setelahnya Wisung memasuki ruangan Direktur Baek In-ho anak dari Baek Jong-gu. Wisung meretas komputernya agar bisa dilihat oleh Tae-jun dan yang lain. Setelah itu, Roy pun melamar sebagai perawat untuk membantu Wisung menjaga para lansia yang lain. Sedangkan Hwang bertugas untuk merayu Baek Jong-gu yang sudah tua bangka yang dicap sebagai playboy. Di panti jompo, Roy terlihat menikmati perannya sebagai perawat. Tak lama dari itu Tae-jun pun datang, berpura-pura sedang menjenguk ibunya, seorang wanita tua yang mengidap penyakit demensia, jadi wanita itu pun menganggap jika Tae-jun memang putra aslinya. Di ruangan, Tae-jun meminta pada Direktur Baek In-ho untuk menjaga ibunya selama 1 bulan ini, karena adanya masalah di keluarganya terkait warisan. Tae-jun pun memberikan imbalan awal pada In-ho yang memang sangat mata duitan. Di sisi lain, si pemilik panti jompo yaitu Baek Jong-gu, tengah bersama teman-temannya bermain golf. Seseorang melempar bola ke arahnya, Hwang berlari dengan anggun menghampiri Jong-gu untuk mengambil bola itu, Jong-gu terpesona dan menggodanya. Setelahnya mereka kembali bertemu, Hwang menjual kisah sedihnya untuk mendapat simpati Jong-gu. Hwang pun mencoba merayu untuk menunjukkan ketertarikannya pada pria tua itu. Di panti jompo, Roy meminta Wisung untuk tidak memberikan obat-obat yang disediakan oleh pihak panti, karena ternyata itu adalah obat penenang jika dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan kelumpuhan. Di sebuah restoran, Tae-jun memberikan sejumlah uang pada Direktur In-ho karena telah merawat ibunya di panti jompo.
Taejun bertanya kenapa pihak panti jompo menentang pembangunan pasaraya, padahal itu bisnis yang menguntungkan dibanding panti jompo. In-ho mengatakan kalau itu keputusan ayahnya, lagipun dia tidak tertarik dengan bisnis itu, karena tahun depan ayahnya akan mewariskan panti jompo itu padanya. Taejun mulai mempengaruhinya kalau itu semua belum pasti. Di sisi lain, Nabiol mendatangi kantor firma. Dia menyamar sebagai sekretaris Baek Junggo dan memberikan sebuah dokumen pada pengacara yang mengurus wasiat Baek Junggo. Dokumen tentang pembatalan warisan yang akan diberikan pada anaknya Baek In-ho. Pengacara itu pun langsung memberitahu In-ho. Besoknya di sebuah mall, Taejun memberitahu In-ho kalau bisa jadi alasan ayahnya mengubah warisan itu karena kekasih barunya. In-ho langsung terkejut ketika melihat ayahnya bersama wanita muda berada di tempat yang sama yang tak lain itu adalah Huang. Taejun mulai memprovokasi, bisa saja kekasih ayahnya itu sedang hamil, yang akan mewariskan semua hartanya pada anak dari kekasihnya yang sekarang. Besoknya, Baek Junggo tahu perbuatan In-ho yang memberi izin pembangunan pasaraya itu tanpa persetujuannya. Junggo pun marah, dia memecat In-ho dari posisi direktur dan mengusirnya dari panti jompo. Setelahnya Baek Jungpo pun diculik oleh orang suruhan In-ho. Penculikan itu tidak mengganggu rencana Taejun dan tim, karena Baek In-ho sudah masuk ke perangkap mereka, untuk melanjutkan pembangunan dan menutup panti jompo. Besoknya, para wali pun mulai menjemput orang tua mereka begitupun dengan Nabiol yang menjadi wali untuk Bu In-suk. Namun data tertulis bahwa Bu In-suk dilarang pulang. Di sisi lain, Roy mengikuti perawat lain yang membawa makanan ke ruang bawah tanah. Ternyata itu tempat penyekapan Baek Junggo. Roy memberitahu tim, lalu menghampiri Junggo. Roy memberi penawaran menarik, dia meminta sejumlah uang lalu dia akan membebaskan Junggo dari tempat itu. Junggo pun setuju, dia membawa Roy ke ruangan berangkasnya. Namun Junggo mendorong Roy dan kabur. Nabiol pun datang dengan senang hati akan membuka berangkas itu dengan mudah. Setelahnya, Taejun menelpon Wisung memintanya untuk mengecek sesuatu. In-ho mendaftarkan asuransi jiwa untuk pasien yang tidak memiliki keluarga seperti Bu In-suk, bahkan In-ho pun mendaftarkan asuransi kebakaran untuk panti jomponya. Wisung dan Roy pun memeriksanya. Dan ternyata benar, kamera pengawas sudah mati dan penyiram pemadam api pun sudah tidak berfungsi. Taejun pun yakin, Baek In-ho akan membakar panti jompo beserta para pasien yang tidak memiliki keluarga, untuk mengklaim asuransi mereka. Jadi itulah alasannya mengapa Nabiol tak bisa membawa Bu In-suk pulang karena tidak terdaftar sebagai keluarga yang sah. In-ho pun memerintah ketua perawat untuk membakar panti jompo dan membuatnya seakan-akan seperti kecelakaan. Di malam itu, Taejun dan Roy menyamar sebagai perawat dan kaki tangan In-ho. Lalu In-ho membawa mereka ke tempat penyekapan ayahnya, yang mana sang ayah sudah kabur. Taejun dan Roy pun langsung mengunci In-ho yang berada di dalam. Sedangkan Wisung mencoba mencegah gas yang bocor. Nabiol membangunkan pasien satu persatu namun dia cukup kewalahan. Beruntungnya Enji datang membantu membangunkan para lansia. Setelahnya, Junggo berniat untuk mengambil hartanya di brankas, namun sayangnya itu sudah kosong dan menyangka kalau itu perbuatan In-ho. Taejun datang dan langsung menangkap Junggo terkait dugaan korupsi. Lalu, Taejun, Roy dan Wisung mengubah basement itu menjadi ruang interogasi untuk menipu In-ho. Roy dan Wisung pun berpura-pura menjadi penyidik, yang menanyakan tentang rencana pembakaran panti jompo, kasus korupsi, dan kekerasan pada lansia. Begitupun dengan Baek Junggo yang sedang diinterogasi oleh Lee Taejun. Akhirnya, baik In-ho maupun Junggo mulai membuka kejahatan mereka masing-masing, tanpa mencurigai kalau itu hanyalah interogasi palsu. Wisung menghubungkan semua pengakuan mereka langsung ke telepon kepolisian. Setelah mendapatkan cukup informasi, Taejun, Wisung dan Roy pun bergegas keluar. Sedangkan di luar, para kepolisian sudah berdatangan. In-ho akhirnya sadar kalau dirinya sudah ditipu, dia pun langsung ditangkap, begitupun dengan Baek Junggo. Besoknya, Taejun dan tim membawa para lansia itu ke tempat baru, dan menitipkannya pada perawat NG lalu memberikannya sejumlah uang untuk kebutuhan mereka. Di tempat lain, Direktur Jang bertemu dengan calon Presiden Namyong. Tak lama Pak Choi pun datang, dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Riset Ekonomi. Direktur Jang terkejut, yang berarti Pak Choi adalah Direktur Rahasia. Pertemuan itu membicarakan tentang kampanye Capres Namyong. Yang mana langkah pertama mereka adalah mengambil alih rumah sakit Sanjung,
sayangnya rumah sakit itu ada sedikit masalah. Di rumah sakit Sangjung, seorang dokter muda yang bernama Dr. Jung, terlihat begitu gelisah, lalu dia pun menulis di situs web tentang kesalahan fatal rumah sakitnya, yang membuat salah satu pasien anak pengidap kanker meninggal dunia. Di markas, para tim tengah bersantai sambil mengobrol hangat. Tak lama Tae-jun pun datang dan memberikan pekerjaan pada penjahat-penjahat asuhannya itu. Kali ini kasus rumah sakit Sangjung, tentang seorang dokter muda yang membuat pengakuan bahwa pihak rumah sakit memintanya untuk menyuntikkan obat yang masih dalam tahap uji klinis, kepada anak pengidap kanker tanpa izin walinya, yang mengakibatkan anak itu meninggal dunia karena efek samping. Dan pihak rumah sakit menggugat Dr. Jung atas pencemaran nama baik. Mereka membahas kasus ini secara detail. Rencana mereka hanyalah membuktikan di pengadilan bahwa obat itu memang diberikan secara ilegal kepada pasien. Beruntungnya Dr. Jung sebagai terdakwa mendaftarkan sidang itu sebagai sidang juri. Para tim pun menatap ke arah Huang untuk menjadi salah satu juri di sidang itu. Huang pun melakukan wawancara juri itu, dia menyamar sebagai wanita yang tengah mengandung. Dan Huang berhasil terpilih menjadi kandidat juri. Sedangkan di markas, para tim mencoba menganalisa para juri yang terpilih. Dan mereka menemukan satu juri yang mencurigakan, sepertinya juri itu sudah disuap oleh pihak rumah sakit Sangjung. Seperti biasa, penyamaran Huang sudah lengkap dengan earphone dan kacamata lensa, agar tim bisa memantau persidangan dari markas. Sidang pun berlangsung, kasus Dr. Jung yang digugat oleh rumah sakit Sangjung, atas dakwaan pencemaran nama baik dengan menyebarkan informasi palsu. Tae-jun menatap penuh kesal pada Dr. Minju yang hadir di persidangan, yaitu dokter yang dulu menyarankan obat Asana padanya, dan memberikan alamat rumah sakit milik Soma. Jaksa penuntut mulai menyudutkan Dr. Jung, karena menyebarkan informasi palsu yang membuat reputasi rumah sakit Sangjung menjadi hancur. Padahal Jin Woo meninggal karena penyakitnya, bukan karena efek samping obat. Dr. Jung pun memberikan kesaksiannya. Di mana di hari itu, dia diminta oleh Dr. Minju untuk memberikan obat yang masih dalam tahap uji klinis kepada Jin Woo. Minggu pertama keadaannya mulai membaik, namun pada akhirnya Jin Woo hanya bertahan di minggu keempat. Dr. Jung pun mengatakan, kalau Dr. Minju tahu obat itu tidak stabil, tapi tetap memaksa menyuntikkan ke tubuh Jin Woo. Di persidangan, Huang melihat dengan jelas bahwa jaksa memakai earphone seperti Huang. Lalu Isung mencari tahu, dan ternyata benar, jaksa itu memakai earphone dan berkacamata lensa sama seperti Huang. Yang berarti jaksa itu dikendalikan oleh seseorang. Dan fakta terungkap, orang yang mengendalikan perkataan dan bahasa tubuh jaksa adalah Pak Choi sang direktur rahasia. Di sisi lain, Roy menyamar sebagai perawat rumah sakit Sanjung, dia bertugas mencari info tentang Dr. Jung. Sedangkan Nabil dia menyelinap ke ruangan Dr. Minju. Nabil berhasil menemukan sebuah berkas kontrak kerja sama rumah sakit dengan perusahaan farmasi biomedikal. Tae-jun yang berada di markas pun yakin, jika obat yang disuntikan pada Jin Woo adalah obat Asana, pihak rumah sakit mencoba menjadikan Jin Woo subjek percobaan sama seperti San Kyu dulu. Namun sayangnya berkas itu tidak bisa dijadikan bukti karena mereka mendapatkannya secara ilegal. Di persidangan, pengacara Dr. Jung membela kalau kliennya mengekspos peristiwa ini agar tidak ada korban yang lain, meskipun ini mempertaruhkan karir Dr. Jung di kedokteran. Para juri pun mulai tergugah dengan argumen pengacara yang menilai Dr. Jung begitu mengagumkan. Pak Choi yang memantau meminta jaksa untuk memberikan serangan balik. Dr. Minju pun memberikan kesaksiannya, bahwa setelah kematian Jin Woo, pihak rumah sakit menghukum Dr. Jung yang bertanggung jawab atas kematian Jin Woo. Namun Dr. Jung mengancam akan membalas Dr. Minju. Itulah kesaksian Dr. Minju yang langsung dibantah oleh Dr. Jung. Melihat terdakwa sudah emosi, Pak Choi menginstruksikan untuk kembali menyerang Dr. Jung. Jaksa pun membahas kesehatan mental Dr. Jung yang sering mengalami kecemasan parah, bahkan berdelusi. Pengacara keberatan karena faktor ini tidak berkaitan dengan gugatan rumah sakit. Namun tetap saja juri sudah menganggap Dr. Jung sebagai seseorang yang memiliki penyakit mental. Akhirnya sidang pun ditunda. Di ruangan, juri mulai berdiskusi tentang kesaksian Dr. Jung dan jaksa penuntut umum. Dan benar saja, laki-laki yang bernama Boy ini sudah disuap oleh pihak rumah sakit. Dia selalu memprovokasi juri lain dengan menyudutkan Dr. Jung. Beruntungnya Huang selalu menyudutkan setiap perkataan Boy.
Di sebuah gedung, Wisung melacak sinyal orang yang mengendalikan jaksa. Dia pun berhasil menemukan sinyal yang bergelombang kuat di gedung tua itu. Namun sayangnya ruangan itu hanya berisi sebuah mesin yang menghubungkan sinyal ke tempat lain. Tae-jun pun meminta Wisung untuk memotong sinyal itu, dan meretasnya agar mereka bisa mengetahui percakapan antara jaksa dan atasannya. Dr. Minju dan jaksa optimis akan memenangkan sidang. Kejeniusan Wisung berhasil memutuskan sinyal itu, yang membuat koneksi antara jaksa dan Pak Choi terhenti. Tak hanya di situ, Wisung meretas lensa kamera jaksa itu, sehingga terlihatlah siapa orang yang berada di balik jaksa. Tae-jun melihat ke arah monitor, dia melihat video Pak Choi yang sedang menginstruksi jaksa. Tae-jun terkejut sampai tak merespon perkataan Wisung dan Huang. Ternyata Choi lah orang yang dulu dibicarakan Soma sebagai orang yang berkuasa, yang menjebak Tae-jun atas pencurian itu. Di tempat lain, Choi bertemu dengan Minju dan jaksa. Ternyata, Choi adalah investor terbesar di rumah sakit Sanjung, jadi itulah alasan Minju mengikuti semua perintahnya. Dan Choi juga adalah orang yang mengembangkan obat Asana itu dan menguji cobakannya secara ilegal kepada pasien anak di rumah sakit Sanjung, termasuk pada San Kyu anak Tae-jun. Choi negasin kepada antek-anteknya itu, untuk memenangkan persidangan ini, dan jangan sampai efek samping obat Asana terungkap, karena itu akan membuat saham biomedical jatuh dan rugi miliaran dolar. Sementara itu, Tae-jun masih tak bergairah, dia masih tak menyangka teman kecilnya melakukan hal itu padanya. Di ruangan juri, Yura panik karena kalung kesayangannya tiba-tiba menghilang. Lalu juri lain pun menemukan kalung itu terjatuh dari saku Boy, yaitu juri yang disuap oleh pihak RS. Para juri pun langsung menuduh Boy adalah pencuri. Tentu saja ini semua kelakuan Huang, agar si juri suap itu dikeluarkan dari kandidat juri. Sedangkan di rumah sakit, Roy dan Nabiol menghampiri perawat Bulan, yaitu seseorang yang menyuntik Jinwoo sebelum Jinwoo meninggal. Choi menyuruh bawahannya untuk menghentikan perawat Bulan agar tidak datang ke persidangan untuk menjadi saksi. Dan benar saja, perjalanan mereka pun dihalangi oleh orang suruhan Pak Choi. Tapi beruntungnya Nabiol dan Bulan berhasil datang tepat waktu. Sedangkan Tae-jun yang galau tidak diketahui keberadaannya di mana. Sidang pun kembali dilanjutkan, dan Pak Choi menghadiri sidang secara langsung. Bulan mulai bersaksi, kalau dia menyuntikkan obat berupa cairan berwarna biru, yang dilabeli dengan huruf A. Jaksa pun menyudutkan Bulan dengan memperlihatkan bukti chatan di ruang grup yang berisi curhatan perawat Bulan yang kurang tidur. Jaksa menyudutkan bahwa Bulan salah memberikan obat pada Jinwoo. Perawat Bulan menyangkalnya, namun jaksa tetap menyudutkan karena Bulan yang kelelahan kemungkinan kesalahan mengambil obat bisa terjadi. Kesaksian Bulan itu makin memberatkan Dr. Jung. Hakim pun meminta pengacara untuk memberikan argumen terakhirnya. Namun pengacara mengatakan akan mendatangkan saksi lain, yaitu seorang ayah yang kehilangan putranya karena kasus serupa di RS Sanjung. Choi terkejut dan bergumam kalau itu tidak mungkin Lee Tae-jun yang hadir sebagai saksi. Namun ternyata dugaan Choi salah, Lee Tae-jun datang sebagai saksi sekaligus korban. Para tim pun terkejut melihat kedatangan bosnya di luar dari rencana mereka. Sedangkan Choi keluar dari persidangan, dan memantau persidangan itu dari dalam mobil. Lee Tae-jun bersaksi sebagai ayah yang juga kehilangan anaknya di rumah sakit Sanjung. Lalu Tae-jun pun menyinggung nama Dr. Minju yang saat itu bertanggung jawab atas San Kyu, sekaligus orang yang menyarankan Tae-jun untuk memakai obat Asana yang masih dalam tahap uji coba. Mendengar nama obatnya disebut, Pak Choi kesal. Lalu menginstruksikan jaksa untuk bertanya apakah kesaksian Tae-jun ini berdasarkan kebenciannya pada RS Sanjung. Jaksa pun mengatakan kalau kesaksian Tae-jun itu tidak konkret karena tidak adanya bukti. Tae-jun pun mengeluarkan obat Asana itu, yang masih dia simpan. Jaksa mulai panik begitupun dengan Pak Choi yang berada di dalam mobil. Lalu jaksa memprovokasi bahwa Tae-jun seorang mantan napi yang kesaksiannya tidak dapat dipercaya. Tae-jun pun terbawa emosi, dia marah sambil menunjuk ke arah Dr. Minju yang sudah menjebaknya dan memanfaatkannya untuk menggunakan Asana. Tae-jun meminta pada jaksa untuk memeriksa sidik jari di botol itu, yang pasti terdapat sidik jari milik Dr. Minju. Jaksa menentang bukti obat itu untuk diperiksa. Namun Minju menantang dengan percaya diri untuk memeriksa sidik jarinya. Tentu saja Dr. Minju percaya diri, karena Tae-jun tahu saat penyuntikan itu, Dr. Minju menggunakan sarung tangan.
Minju emosi, dia keceplosan kalau sejak awal, dia gak pernah nyentuh obat itu. Akhirnya hakim pun meminta botol obat itu untuk menjadi daftar bukti. Choi di dalam mobil mulai putus asa karena dia sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna tapi masih gagal juga. Setelahnya juri berdiskusi, mayoritas dari mereka mengakui Dr. Jung tidak bersalah. Di putusan akhir, hakim menyatakan bahwa Dr. Jung tidak bersalah karena unggahannya di situs web terbukti benar. Dr. Jung pun dibebaskan dari segala macam tuduhan. Setelah sidang, Dr. Jung menyapa Taejun dan berterima kasih karena sudah menjadi saksi. Setelahnya tim pun menyambut Taejun yang sepertinya masih tampak galau. Taejun melihat mobil Choi dan menghampirinya. Para tim mulai bertanya-tanya, siapa Choi ini? Huang ngasih tahu kalau Choi adalah teman kecil Taejun, yang juga menjadi dalang atas masalah ini, sekaligus dalang dari penjebakan Taejun 1 tahun lalu. Taejun menyapa Choi dengan sangat ramah, seolah-olah dia tidak tahu siapa Choi sebenarnya padahal dalam hatinya dia begitu kesal. Di markas, para tim mengasihani Taejun, mereka juga bertanya-tanya apa alasan Pak Choi melakukan hal itu pada sahabatnya sendiri. Di tempat lain, Dr. Minju mendatangi Choi yang meminta Minju untuk pergi ke Filipina sebagai hukuman karena sudah mengacaukan semuanya. Minju memohon namun Choi tetap pada pendiriannya. Sedangkan dari kejauhan Taejun menyaksikan pertengkaran mereka berdua. Lalu dia menelpon Minju dan mengajaknya bekerja sama. Minju setuju akan memberikan bukti kejahatan Pak Choi, yang ternyata kasus ini tak hanya melibatkan biomedical dan RS Sanjung, tapi ini juga melibatkan calon presiden Namyong. Besok malamnya, Taejun membuat janji dengan Minju di persimpangan jalan. Minju pun datang, dan sudah membawakan bukti yang dia janjikan. Namun sebuah truk menabraknya dan langsung mengangkut tubuh Minju. Taejun yang melihat dari kejauhan dia terkejut dan begitu panik. Dengan rasa tak karuannya, dia datang ke markas. Wisung memberitahu penemuan barunya tentang Pak Choi. Namun Taejun meminta pada anak buahnya untuk menghentikan kasus ini, karena Choi lebih berbahaya dari dugaan mereka. Para tim mencoba meyakinkan Taejun. Taejun memberitahu bahwa Dr. Minju sudah mati, yang pasti itu adalah perbuatan Choi. Taejun yakin bahwa timnya sudah menjadi sasaran Choi, karena Choi kalah dari persidangan yang membuatnya rugi besar. Taejun pun membubarkan tim, dan meminta mereka untuk bersembunyi dan tak saling menghubungi demi keamanan mereka masing-masing. Taejun juga berniat untuk kembali bekerja di perusahaan asuransi. Tim hanya terdiam namun mereka menuruti keputusan Taejun. Huang pun menghibau pada adik-adiknya untuk berhati-hati. Besoknya, Taejun datang ke perusahaan asuransi dan mengatakan pada Direktur Jang kalau dia ingin kembali ke pekerjaan lamanya. Direktur Jang tampak gelisah lalu memberitahu Pak Choi tentang itu. Pak Choi pun bingung sebenarnya Taejun tahu apa tidak tentang kejahatan Pak Choi. Lalu Pak Choi meminta pada Direktur Jang untuk mengawasi Taejun di kantor. Di sisi lain, Roy, Nabiol, Wisung dan juga Huang tengah menjalani aktivitas mereka masing-masing, dan benar saja kegiatan mereka dipantau oleh orang suruhan Pak Choi. Di sebuah restoran, Pak Choi, Direktur Jang dan Capres Nam tengah berdiskusi tentang rencana kampanye selanjutnya. Choi meminta pada Capres Namyong dan juga Direktur untuk mengikuti perintahnya agar tidak terjadi kesalahan lagi. Kali ini Choi akan mengambil alih konstruksi Misa. Di apartemen, Taejun mengumpulkan informasi tentang Choi dan antek-anteknya. Besoknya di kantor, Taejun menangani kasus tentang konstruksi Misa yang kehilangan berangkasnya dan mengurus pencairan asuransi. Ternyata obrolan Taejun dan bawahannya itu disadap oleh Direktur Jang. Di sisi lain, Huang mendapat kiriman bunga, yang ternyata berasal dari Taejun. Di dalamnya berisi surat sebuah kode untuk bertemu. Roy pun mendapat surat itu, Wisung juga mendapatkannya, begitupun dengan Nabiol. Besoknya, Taejun datang ke perusahaan konstruksi Misa dan bertemu dengan CEO Cho Seri. Taejun memeriksa berkas-berkas sebelum pencairan asuransi. Sebenarnya Taejun mencurigai jika konstruksi Misa hanya berpura-pura dirampok, agar bisa mencairkan asuransi. Di sisi lain, Choi dan Direktur Jang kesal dengan kelakuan Taejun yang menghambat rencana mereka, apalagi kali ini Taejun bersikeras untuk menyelidiki konstruksi Misa, yaitu perusahaan di bawah kendali Pak Choi juga. Sementara Taejun, dia selalu dibuntuti oleh seseorang suruhan Pak Choi. Taejun masuk ke ruangan gym. Merasa tak ada yang mencurigakan orang itu pun pergi.
Sedangkan di dalam ruangan, Taejun sudah bersama timnya yang sedang melakukan olahraga bersama untuk mengelabui mata-mata itu. Taejun tersenyum menyapa anak buahnya. Taejun pun memberitahu rencananya tentang konstruksi Misa, yang mana Taejun yakin dari pencairan asuransi yang diklaim oleh konstruksi Misa, uang asuransi itu akan dijadikan dana taktis oleh Choi dan Capres Namyoung. Wisung pun memperlihatkan riwayat hidup Choi Seri, yang mana Seri tidak memiliki pengalaman yang relevan dengan pekerjaannya saat ini sebagai CEO. Mereka pun bertanya-tanya siapa Seri sebenarnya. Sontak Wang berteriak dia mengenali Seri. Ternyata Seri dijuluki sebagai legenda penipu perhiasan yang sudah terkenal di Amerika. Taejun pun berspekulasi kalau konstruksi Misa itu milik Capres Namyoung, sedangkan CEO Seri hanya boneka saja. Kini rencana Taejun adalah membuat Choi Seri menjual semua emasnya kepada mereka, dan ketika transaksi itu Wisung akan meretas rekeningnya. Dan begitulah mereka akan mengungkap dana taktis yang diterima Capres Namyoung dan Choi berasal dari konstruksi Misa. Choi Seri sedang berada di sebuah klub malam. Roy datang dengan ketampanannya dan aksesoris emas yang memenuhi tubuhnya. Dia pun mendekati Seri dan memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha emas. Dan terlihat Seri mulai tertarik pada Roy. Tak lama ajudan Seri yang bernama Yanto pun datang, karena penasaran Yanto ingin melihat toko milik Roy untuk memastikan. Di dalam mobil, ternyata Seri hanyalah anak buah dari Yanto. Seri pun tidak tertipu dengan penyamaran Roy itu. Roy membawa mereka ke toko perhiasannya dan bertemu dengan Huang yang menyamar sebagai pemilik. Di sana mereka pun berbisnis. Seri ingin menjual emas batangannya yang ilegal kepada Huang, namun Huang ingin memastikan dulu apa emas itu asli atau tidak. Seri ternyata mengetahui aksi penipuan mereka yang berjalan sempurna, dan bertanya siapa Huang sebenarnya. Huang marah dan mengusir mereka. Seri dan ajudannya itu pun pergi. Lalu Wisung datang menyamar sebagai seseorang yang bekerja di pertukaran emas Korea, yang bisa mengubah emas ilegal menjadi legal dengan memberi emas itu nomor seri yang baru. Besoknya di kantor, Seri masih kepikiran dengan bisnis Huang. Tak lama Taejun datang bersama bawahannya untuk mengabari perkembangan uang asuransi itu. Taejun pun meminta agar Seri memperlihatkan berangkasnya pada tim asuransi. Seri kebingungan karena emas-emas batangan yang dia klaim dirampok, ada di berangkasnya itu, tapi dia tidak bisa menolak keinginan Taejun. Akhirnya Seri menelpon Roy untuk melanjutkan bisnis mereka. Di toko Huang, Seri memperlihatkan satu emas batangannya untuk dilegalkan. Lalu Wisung pun memeriksa dan mencuci emas itu. Ketika Seri dan ajudannya lengah, Nabiol segera menukar emas batangan milik Seri dengan miliknya yang legal. Lalu Wisung memberikannya pada Seri dan mendaftarkan nomor emas itu. Wisung menunjukkan datanya, jika emas batangan Seri kini menjadi legal. Akhirnya Seri pun setuju untuk melanjutkan kerjasama. Para tim pun bersorak gembira. Setelahnya, Wisung meretas rekening asuransi Taejun, jadi jika uang asuransi itu ditransfer ke perusahaan Seri, uang itu akan masuk ke rekening Wisung. Setelah selesai, Wisung keluar yang sudah disambut oleh ajudan Yanto, dan langsung menyulik Wisung. Taejun yang masih terhubung dengan Wisung begitu panik. Wisung disekap, Yanto berniat untuk mencuri semua emas milik Seri, dan dia membutuhkan Wisung untuk melegalkan emas-emas itu. Taejun menginstruksikan agar Wisung mengatakan akan membantu ajudan itu. Tim di markas pun begitu khawatir dan kebingungan. Taejun bergegas menemui Seri untuk melihat berangkasnya, dengan alasan untuk melengkapi data. Seri terlihat kesal, namun Taejun mengatakan bahwa setelah ini uang asuransinya akan segera ditransfer. Akhirnya Seri membawa Taejun ke berangkas besarnya dengan keamanan yang cukup tinggi, jadi mustahil seseorang bisa membobol berangkas itu. Taejun melihat keadaan sekeliling berangkas. Setelahnya Taejun dan Seri keluar. Lalu Taejun memberitahu timnya bahwa Wisung harus masuk ke berangkas itu, tapi sebelum Wisung dan ajudannya masuk, Nabiol harus masuk terlebih dahulu. Besoknya, Nabiol menyelinap ke ruangan berangkas Choi Seri. Sedangkan Roy langkah awalnya adalah melumpuhkan penjaga berangkas. Wisung dan Yanto sudah berada di luar gedung dan akan masuk ke ruangan berangkas. Wisung maju untuk menghabisi penjaga, yaitu Roy yang sedang menyamar. Mereka pura-pura berkelahi, agar Nabiol memiliki waktu lebih banyak untuk membobol berangkas itu. Kepiawaian Nabiol berhasil membuka pintu berangkas.
Sedangkan di tempat lain, Huang mengalihkan perhatian Seri dengan mengajaknya sarapan bersama sebelum kesepakatan mereka nanti sore. Setelah berhasil mengalahkan Roy, Wisung memanggil Yanto dan ajudannya untuk segera masuk. Wisung berpura-pura memecahkan sandi itu, padahal sandi itu sudah ditulis oleh Nabiol di pintu brankas. Sedangkan di dalam brankas Nabiol mencoba mematikan sensor alarm. Di sisi lain Lee Tae-jun berada di kantornya yang sedang mengobrol dengan Pak Choi dan Direktur Jang. Setelah Nabiol selesai mematikan alarm pada lantai, dia pun bersembunyi. Lalu Wisung dan Yanto masuk ke dalam brankas. Yanto dan bawahannya langsung mengangkut emas-emas itu. Seri yang sudah berada di ruangannya melihat dari CCTV, Yanto membawa emas-emasnya. Dia panik histeris dan menyusul keluar. Ajudan memasukkan tas emas itu ke mobil, mereka dibuat kaget mendengar teriakan Seri. Sontak Wisung langsung mengendarai mobil itu seorang diri meninggalkan ajudan. Mereka pun panik dan langsung mengikuti mobil Wisung. Dan Yanto berhasil menyalip mobil Wisung. Namun ternyata mobil yang mereka salip itu adalah mobil milik Tae-jun. Seri dan Yanto kaget, Yanto kesal dan bertanya di mana emas itu. Seri panik membisikkan pada Yanto kenapa dia membahas emas yang mereka klaim hilang. Yanto marah dan membuka paksa bagasi Tae-jun yang memang kosong. Tae-jun langsung bertanya, apakah emas yang dimaksud adalah emas yang hilang yang sudah diklaim asuransinya. Ternyata saat Wisung mengendarai mobilnya, Roy sudah siap menghalangi mobil yang dikendarai Seri. Saat itulah, Tae-jun yang mengendarai mobil yang sama dengan Wisung mengelabui Seri dan ajudan. Di sisi lain, Wisung yang sudah bebas dari sekapan Yanto, dia langsung memeluk Huang dan Roy karena semalam dia begitu ketakutan. Nabiol juga berhasil keluar dari brankas itu, dia yang mengkhawatirkan keadaan Wisung langsung berlari ke arahnya, dan memarahi Wisung. Sedangkan di tepi jalan, Seri yang sudah terciduk dia berlutut di depan Tae-jun. Tak lama kepolisian datang, dan menangkap Yanto atas tindakan pencurian. Setelahnya, Seri bertemu dengan Pak Choi. Nabiol dan Roy memotret pertemuan mereka. Choi memecat Seri dari jabatannya, lalu Choi menanyakan kondisi emas batangan itu. Karena takut, Seri pun berbohong kalau emas itu masih ada di brankas. Di sisi lain, Tae-jun sudah mendapat video kebersamaan Choi dan Seri dan semua bukti kejahatan Choi lainnya. Dia berniat untuk memberitakannya. Sementara tim, mereka mendapat pesan dari Tae-jun yang mengajak mereka bertemu di suatu tempat. Tim khawatir dan pergi ke sebuah gedung tua yang kosong. Tetapi Tae-jun berada di kantornya, melalui earphone yang selalu terhubung dengan tim. Tiba-tiba Pak Choi terhubung dengan Tae-jun, dan mengatakan bahwa dia sudah menyekap anak buah Tae-jun. Ternyata saat bertemu dengan Seri, Choi mengetahui kalau emas-emas batangan itu sudah hilang. Seri pun menceritakan tentang pencucian emas ilegal itu. Dari situ Choi tahu kalau semua ini ulah Tae-jun dan timnya. Sedangkan di gedung tua, para tim sudah dikurung. Mereka berusaha mencari jalan keluar tapi nihil. Mereka pun menemukan perangkat bom yang siap meledak yang membuat para tim makin ketakutan. Tae-jun panik dan sangat marah, lalu dia mendatangi kantor Choi. Choi meminta pada Tae-jun untuk menyerahkan semua bukti kejahatan Choi yang Tae-jun miliki, kalau tidak, semua anak buah Tae-jun akan lenyap. Tae-jun bertanya kenapa Choi tega ngelakuin ini semua. Choi mengatakan kalau selama ini dia iri pada Tae-jun. Tapi akhir-akhir ini Tae-jun adalah bidak catur yang paling berguna untuk Choi. Tae-jun membuat harga saham biomedical anjlok, dengan begitu Choi bisa membeli saham itu dengan murah. Tae-jun menyingkirkan komisaris Kim yang tidak patuh pada Choi. Tae-jun juga menyingkirkan panti jompo, dengan begitu Choi bisa membeli tempat itu dengan harga murah. Jadi semua yang Tae-jun dan tim lakukan, membuka peluang Choi semakin berkuasa. Tapi kini Choi berniat menyingkirkan Tae-jun dan tim, karena Tae-jun berniat melaporkan kejahatan Choi. Tae-jun tak ada pilihan, akhirnya dia bersepakat untuk menghapus bukti kejahatan Choi, asalkan anak buahnya dibebaskan. Tae-jun dan para bodyguard Choi mendatangi gedung tua itu. Tae-jun meminta agar anak buahnya dikeluarkan dulu, barulah dia akan memusnahkan file itu. Namun Choi menolak, ini bukan sesuatu hal yang bisa dinegosiasi. Tae-jun pun menantang bahwa dari situasi ini yang paling dirugikan adalah Choi, karena jika Tae-jun mempublis bukti itu, kerja keras Choi akan berakhir, termasuk pencalonan presidennya nanti. Tae-jun lalu meminta kunci gedung, dan dia menuliskan sebuah password web letak file itu berada. Lalu Tae-jun bergegas membuka pintu itu.
Tapi dari kejauhan Choi berteriak akan meledakkan gedung. Namun tak lama, Ki-ho dan rekan polisi lainnya pun datang, yang membuat Choi dan para bodyguard langsung meninggalkan lokasi. Para tim berhasil keluar dengan selamat dan langsung memeluk Tae-jun. Ki-ho bertanya apa yang sudah terjadi. Lalu mereka membawa Ki-ho ke mobil van-nya. Di sana mereka menceritakan bahwa Choi adalah dalang dari masalah yang menimpa Tae-jun. Ki-ho terkejut tak percaya. Jadi beberapa hari sebelumnya, Tae-jun memberikan sebuah alat GPS yang sudah dia pasang di mobil van. Jika dia mengirimkan sinyal itu, Tae-jun ingin Ki-ho datang bersama kepolisian. Di markas, para tim kesal mendengar apa yang sudah mereka lakukan justru membuka peluang Choi untuk semakin berkuasa. Kini rencana mereka adalah menggagalkan Capres Namyoong dalam pemilihannya, karena Capres Namyoong berada di bawah kendali Pak Choi. Di bandara, Choi menjemput rekan bisnis asingnya yang bernama Eddie. Mereka sedang berbisnis untuk suatu proyek yang besar. Besoknya, Wisung memberitahu penemuannya tentang 2 orang peneliti biomedikal yang mati secara misterius. Sebelum kematiannya, mereka sama-sama menghubungi Pak Seo, seorang manajer penelitian biomedikal. Tapi kini Pak Seo pun hilang tanpa jejak. Roy dan Nabil langsung mendatangi kediaman Pak Seo. Karena tak kunjung ada jawaban, mereka masuk ke dalam, dan melihat Pak Seo yang sudah tewas. Para tim terkejut melihat dari monitor. Roy pun memberitahu kalau ini adalah pembunuhan yang disamarkan sebagai serangan jantung. Roy dan Nabil pun kembali ke markas. Para tim kebingungan untuk menemukan penyebab kematian 2 peneliti itu, dan motif dari pembunuhan Pak Seo. Akhirnya tim meminta bantuan Ki-ho. Ki-ho terkejut melihat markas rahasia mereka. Di sana tim meminjam laptop Ki-ho untuk melihat beberapa data. Wisung menemukan sebuah fakta bahwa sudah ada 5 orang yang tewas yang bekerja di bidang medis. Dan 5 orang yang meninggal itu pernah mengikuti seminar tentang penyakit menular yang disponsori oleh farmasi biomedikal. Mereka langsung bertanya-tanya apa rencana biomedikal, mungkinkah mereka mengembangkan virus menular, untuk menjual obat baru. Lalu Wisung mengecek kamera dashboard dari mobil Pak Seo. Terlihat Pak Seo sering mengunjungi satu gedung yang mana gedung itu tidak didaftarkan. Ki-ho lalu mengecek dari datanya, jika sertifikat bangunan gedung itu milik seseorang bernama Mayang, dia adalah istri dari CEO biomedikal. Merasa ada yang tak beres, Tae-jun berniat mengecek lokasi, namun para tim khawatir dan memaksa ikut dengan Tae-jun. Mereka sampai ke gedung itu dan masuk ke dalam. Di dalam terlihat seperti lab dan terdapat peralatan bekas penelitian. Mereka menemukan sebuah berkas penelitian, di mana mereka yakin kalau biomedikal mengembangkan virus influenza yang menular. Karena banyaknya peneliti yang mati, tim yakin bahwa virus itu sukses dikembangkan. Roy pun menemukan daftar berkas peneliti, dan ada 1 peneliti yang mereka ketahui. Setelahnya Wisung memeriksa peneliti itu yang bernama Hong Seong. Kematian Seong belum didaftarkan yang berarti dia masih hidup, dan kemungkinan nyawanya kini terancam. Wisung berhasil melacak keberadaan Seong yang sepertinya sedang dalam bahaya. Dan benar saja, Seong tengah dikejar-kejar oleh beberapa bodyguard. Roy dan Nabil yang sudah mendapat titik lokasi Seong, bergegas menyelamatkannya. Seong sudah tersudut, dia hendak disuntikan racun. Namun beruntungnya Roy datang tepat waktu dan menghabisi bodyguard itu. Tim membawa Seong ke markas. Tae-jun mengatakan kalau dia tahu perbuatan Seong dan peneliti lainnya. Seong panik, dia terus-terusan meminta maaf. Di sisi lain, perusahaan biomedikal melakukan konferensi pers. Mereka mengumumkan bahwa virus yang mereka ciptakan, sudah dicuri oleh seseorang. Para media memborbardir CEO dengan beberapa pertanyaan, karena virus itu bisa menyebabkan kematian. Biomedikal berjanji akan bertanggung jawab dengan masalah ini, dengan mengembangkan vaksin yang ampuh. Para tim yang mendengar berita itu tak habis pikir, bagaimana bisa biomedikal menakut-nakuti masyarakat demi menjual obat barunya. Dan dalang dari ini semua adalah Choi dan rekan bisnis asingnya Eddie, dengan begitu saham biomedikal akan naik, dan penjualan obat akan meningkat tiap harinya. Di markas, Seong kesal karena dituduh sebagai kaki tangan teroris yang mencuri virus itu. Tae-jun meminta Seong untuk menceritakan kejadian di lab itu secara detail. Seong menceritakan bahwa dia dibayar cukup besar untuk bergabung di penelitian itu, dan menciptakan virus H5N1.
Seyong akhirnya tahu kalau virus itu berbahaya, namun atasannya mengatakan kalau itu untuk meningkatkan kualitas obat, dan virus itu tidak akan bermutasi dengan alam hanya untuk penelitian. Dan obat baru yang dikembangkan biomedical pun efektif, dan biomedical akan segera melaunching obat itu. Tapi pada suatu hari, para peneliti mengetahui jika virus yang mereka ciptakan akan disalahgunakan. Ketua peneliti pun menghimbau bawahannya untuk berhenti bekerja dan bersembunyi. Seong menceritakan semuanya sambil menangis dan ketakutan. Setelahnya, Wisung memperlihatkan sebuah video Capres Namyong yang mengkampanyekan akan melindungi warganya dengan bantuan dari Rumah Sakit Sanjung dan Farmasi Biomedical. Tentu saja tujuan dari penyebaran virus itu, sebagai momen kampanye Capres Namyong untuk meningkatkan suaranya. Dengan menyebarnya virus ini pun saham biomedical akan naik, dan penjualan obat baru akan meningkat. Seong pun mengingat percakapan atasannya, bahwa virus itu akan disebarkan saat acara penerbitan buku Capres Namyong. Para tim terkejut karena apa yang dikatakan Seong benar, Capres Namyong akan meluncurkan bukunya besok. Seong kembali memberitahu bahwa para elit sudah divaksinasi yang membuat mereka kebal dari virus. Kini tim pun berencana akan masuk ke acara peluncuran buku itu, untuk menggagalkan penyebaran virus. Taejun membagi tugas pada anak buahnya. Seong pun mengatakan akan ikut gabung dalam penyamaran, karena Seong yakin tak ada yang mengenali wajahnya. Tim bingung namun mereka menyetujuinya. Acara penerbitan buku Capres Namyong pun berlangsung. Seong menyamar sebagai petugas catering, begitu juga dengan Nabiol. Sedangkan Roy menyamar sebagai tim keamanan, dan Huang sebagai tamu undangan. Wisung dan Taejun memantau gerak-gerik mereka dari monitor di dalam mobil van. Nabiol mulai menyelinap ke ruangan Capres Namyong untuk mengambil kapsul virus-virus itu. Nabiol berhasil menemukan brankas rahasia yang terdapat emas batangan dan juga kapsul yang berisi virus. Di sisi lain, Seong berpapasan dengan seorang wanita yang mencurigakan, lalu dia langsung melaporkannya pada tim, bahwa dia melihat wanita itu membawa pouch yang berisi kapsul virus. Di lantai atas, acara penerbitan buku berjalan dengan lancar. Di sisi lain, Seong panik dia memberitahu Huang bahwa wanita mencurigakan itu masuk ke dalam toilet. Akhirnya Seong dan Huang masuk ke dalam toilet, namun seseorang mengunci mereka. Seong memberitahu bahwa cairan virus itu pasti sudah dimasukkan ke spray pengharum toilet. Seketika Huang pun sesak karena tak sengaja menghirupnya. Seong panik meminta bantuan tim. Sedangkan Nabiol berhasil mengamankan kapsul virus itu dalam kopernya, lalu bergegas dengan Roy menyusul Huang dan Seong. Sedangkan acara masih berlangsung. Taejun terhubung dengan earphone Namyong, lalu Taejun memberitahu kalau dia sudah tahu semua rencana Namyong dan Choi yang akan menyebarkan virus itu, lalu Taejun mengajaknya untuk bertemu. Namyong masuk ke ruangannya, dan sudah disambut oleh Taejun. Namyong meledek Taejun yang kali ini masuk ke perangkapnya. Di sisi lain, Nabiol dan Roy berhasil masuk ke toilet, Seong langsung keluar toilet dan mengunci mereka di sana. Ternyata, Seong adalah mata-mata Pak Choi. Roy langsung ngabarin Taejun kalau mereka sudah ditipu oleh Seong. Dan yang menaruh virus itu di spray pengharum ruangan adalah Seong sendiri, dia berpura-pura panik lalu menipu tim. Sedangkan Choi sudah bersama para penjaga untuk mengamankan Huang, Nabiol dan Roy sebelum polisi datang. Di ruangan, Namyong mengatakan akan menangkap Taejun dan tim sebagai teroris yang akan menyebarkan virus di acara ini. Taejun berteriak kesal padahal Namyong dan Choi lah yang menciptakan virus itu dan akan menyebarkannya. Namun Namyong mengatakan bahwa dia adalah calon presiden, jadi sekeras apapun usaha Taejun takkan ada yang mempercayai perkataannya. Taejun bertanya kenapa Namyong menyebarkan virus kepada pendukungnya. Masih dengan wajah santai, Namyong menjawab kalau ini salah satu trik kampanyenya, dan juga untuk mengiklankan obat mereka. Taejun terdiam, dan mengatakan, kena kau. Di sisi lain, Roy Huang dan Nabiol ditangkap. Choi langsung merebut koper yang dipegang Nabiol, dan menyerahkannya pada polisi. Tapi ternyata koper itu kosong. Choi pun terkejut. Di ruangan, Taejun memberitahu kalau dia pun sudah tahu bahwa Seong adalah mata-mata. Ternyata ketika tim briefing di markas, Huang mengatakan kecurigaannya pada Seong, ketika Seong mengatakan akan bergabung dengan tim, dengan alasan karena tak ada yang mengenali wajahnya. Dari situ tim mencurigai Seong lalu mencari informasi latar belakang gadis itu.
Taejun mendapat info bahwa tim peneliti biomedikal hanya berjumlah 5 orang, dan Seong bukanlah tim peneliti yang menciptakan virus itu. Lalu Taejun memberitahu timnya kalau Seong adalah mata-mata. Namyoong tertawa tak percaya jika Taejun mengetahui Seong adalah mata-mata. Tak lama polisi datang dan menangkap Namyoong atas rencana serangan terorisme. Dan ternyata, percakapan Taejun dan Namyoong direkam oleh Taejun lewat kamera tersembunyi. Wisung menampilkan video pengakuan Namyoong itu di acara penerbitan bukunya yang masih terdapat banyak tamu. Para tamu mulai panik dan marah. Dan tak hanya itu, Wisung pun mengunggah video itu ke sosial media. Lalu Taejun menunjukkan brankas Namyoong yang sudah berisi kapsul-kapsul virus. Akhirnya Namyoong pun dibawa polisi, begitupun dengan Pak Choi. Tim mengejar Seong yang akan kabur, namun beruntung Huang menemuinya, dan menyerahkan Seong kepada polisi sebagai kaki tangan. Ternyata sebelum beroperasi, Nabiol dan Wisung diam-diam menghampiri Seong yang tengah terlelap. Nabiol membuka tasnya lalu mengambil kapsul virus yang Seong miliki, dan menukarkannya dengan yang palsu. Dan ketika Seong mengunci mereka di toilet, Huang hanya pura-pura saja terkena virus, karena virus yang Seong letakkan di spray hanyalah cairan biasa. Lalu mereka melihat Choi yang berada di mobil polisi. Mereka kembali ke markas, lalu menonton berita penangkapan Namyoong dan Choi. Tak lama Kiho datang, memberitahu bahwa Choi sudah kabur. Dan polisi yang menangkap Choi dan antek-anteknya bukanlah polisi sungguhan. Tim kesal karena Choi berhasil lolos lagi. Di tempat lain, Choi bertemu dengan Eddie. Eddie marah karena Choi sudah menyebabkan kekacauan ini. Lalu Choi meminta pada Eddie untuk membantunya meninggalkan Korea. Di sisi lain kepolisian menggeledah kantor Pak Choi dan menangkap CEO biomedikal. Di ruang interogasi, CEO Jung mengatakan kalau dia hanya boneka, dan yang mengendalikan biomedikal adalah Pak Choi. Setelah CEO Jung dibebaskan, Taejun dan tim pun mulai mengikutinya, untuk mendapatkan informasi keberadaan Pak Choi. Mereka pun mendapati CEO Jung memasuki kantor Pak Choi. Setelahnya Pak Jung keluar, Wisung dan Nabiol masuk ke sana. Wisung menggunakan aplikasi canggih agar bisa melihat sesuatu yang tersembunyi di balik dinding. Nabiol berhasil menemukan sesuatu di dinding itu. Dia berusaha membukanya, dan ruangan rahasia pun terbuka, yang berisi sebuah koper. Ternyata koper itu berisi dokumen dan resep obat baru yang diciptakan Pak Choi, beserta sampel obatnya. Taejun memerintahkan untuk meletakkan itu lagi di tempat awal, karena dengan begitu mereka tahu Choi akan datang ke tempat itu lagi, untuk membuat kesepakatan dengan rekan bisnisnya. Besok malamnya, CEO Jung mengambil koper rahasia milik Pak Choi itu. Tim Taejun langsung mengikutinya dan menyalip mobil CEO Jung, lalu menyeret Pak Jung untuk masuk ke van mereka. Para tim menanyakan keberadaan Pak Choi, dan mereka menyamar sebagai kepolisian. Setelahnya, Taejun menyabotase pertemuan Choi dan Pak Jung, dan Taejun pun sudah membawa koper rahasia itu. Para tim dan Kiho memantau Taejun lewat monitor di dalam mobil van. Ternyata yang datang adalah Eddie beserta bodyguard-nya. Taejun bertanya siapa mereka. Lalu Eddie meminta koper yang asli untuk diserahkan padanya, sambil mengancam Taejun dengan pistol. Tim panik, akhirnya Roy dan kepolisian lain datang. Roy menyerahkan koper asli itu, lalu Eddie dan bodyguard pun meninggalkan lokasi. Para tim langsung memastikan keadaan Taejun. Lalu Isung memberitahu kalau kini Pak Choi akan bersiap meninggalkan Korea. Di dalam mobil, Eddie menelpon Pak Choi dan memberitahu bahwa dia sudah menerima koper itu. Eddie pun sudah menyiapkan tiket kapal laut besok pagi untuk keberangkatan Pak Choi. Besoknya di pelabuhan Incheon. Pak Choi dengan topi dan maskernya memberikan tiket itu dan bersiap naik kapal. Dan dengan bangganya dia mengatakan kalau Taejun tak bisa menangkapnya sampai kapanpun. Terkejutnya, Taejun langsung membuka penyamarannya. Ternyata saat Eddie menelpon Pak Choi, tim memasang alat penyadap di mobil Eddie sehingga tim bisa tahu percakapan Eddie dan Pak Choi. Karena kesal Taejun pun memukul Pak Choi. Choi yang akan kabur langsung dicegat oleh Nabiol dan juga Roy. Wisung pun ikut-ikutan memukul Pak Choi, begitupun dengan Huang yang juga melampiaskan kekesalannya, karena selama ini mereka dibuat kesal oleh perbuatan Pak Choi. Akhirnya Pak Choi ditangkap. Kiho pun marah kenapa Choi begitu tega melakukan itu pada Taejun. Para tim begitu senang melihat si berdebah sudah ditangkap.
Berpindah ke bandara, Eddie dan para bodyguard bersiap meninggalkan Korea. Di markas, Wisung begitu lega akhirnya pertarungan panjang ini berakhir, begitupun dengan Roy dan juga Taejun yang merasa bangga dan senang. Tak lama Nabiol dan Hwang datang membawa koper. Ternyata ketika di bandara, Eddie dihampiri oleh Hwang. Hwang menyapanya sok akrab, tapi Eddie marah dan meminta bodyguardnya untuk mengusir Hwang. Ketika Eddie lengah, Nabiol menukar koper milik Eddie. Kini di markas, mereka berhasil mendapatkan koper berisi dokumen dan resep obat baru biomedikal yang bernilai sangat tinggi. Mereka pun berencana menjual obat itu. Besoknya, Taejun dan tim mengunjungi rumah Abu San-kyu. Taejun mengingat kebersamaannya bersama San-kyu, dan dia terlihat begitu sedih. Kini masing-masing dari mereka akan merencanakan liburan, lalu melanjutkan tim mereka untuk memberantas para bedebah lainnya. Di sisi lain, Pak Choi berada di mobil tahanan. Pria bertubuh kekar yang ada di belakangnya mencekik leher Choi dengan tangannya. Sipir yang melihat itu hanya tersenyum. Ini namanya karma untuk Choi. Beberapa hari kemudian, di sebuah kafe, terlihat Taejun dan Hwang tengah bermesraan sebagai sepasang kekasih. Mereka bertengkar yang membuat Hwang histeris ditinggalkan Taejun. Tak lama pria tua kaya raya menghampiri Hwang dan mencoba menghiburnya, ternyata itu target tim selanjutnya. Sedangkan di mobil van, komputer mereka mendapat sebuah warning, yang membuat Taejun dan Roy kembali ke markas untuk memastikan, namun ternyata markas mereka sudah berantakan. Tak lama, Hwang, Nabiol dan Wisung datang yang juga panik melihat keadaan markas. Nabiol langsung memeriksa berangkasnya yang juga sudah dibobol. Komputer mereka diretas oleh seseorang, dan memutarkan audio yang mengatakan, bahwa dia memiliki semua bukti kejahatan Taejun dan tim, bahkan orang itu pun mengamankan semua uang dan emas mereka. Orang misterius itu meminta pada Taejun dan tim, untuk terbang ke Thailand mencari buku hitam. Jika tidak, dia akan menyerahkan semua bukti kejahatan mereka kepada polisi. Tim kebingungan siapa orang misterius ini. Namun mereka pun bertekad akan menyelesaikan misi di Thailand untuk menemukan buku hitam, dan membuat orang misterius itu akan membayar mahal, karena sudah mempermainkan mereka. Film pun selesai, terima kasih sudah menonton.